Oke nih, tadi lagi chattingan ya, terus ada yang oke, terima kasih Mbak Vini, Mbak Umi. Ini tadi lagi chattingan sama teman-teman dan ternyata ada yang japri saya, ternyata beberapa adalah rekan saya. Ini kayaknya sesinya membangunkan macan dari tidurnya ya, karena orang-orang yang tadinya nggak kepikiran sekolah, terus tiba-tiba sekarang jadi kebayang-bayang sekolah. Ada saya sebelum sapa teman-teman, saya pengen apa dulu narasumbernya sudah bergabung ini. Ada Mbak Rima. Halo Mbak Rima, kakak cantik, luar biasa. Halo. Akhirnya ketemu. Apa kabar? Mbak Rima lama banget. Baik, sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ngerepotin Mbak Rima di pekan-pekan kepulangan Mbak Rima ke tanah air ini. Gak apa-apa, seneng kok. Harusnya pekan ini ya udah akan balik ke tanah air. Semoga lancar Mbak Rima segala Iya, persiapannya. thank you, Zaki. Ada Mbak Lisa Sunario. Halo Mbak Lisa. Hai. Terima kasih Mbak Lisa sudah bersedia direpotin juga. Ini nggak sengaja sebenarnya ya, ternyata dua kakak ini adalah senior saya semua di psikologi UGM. Jadi kalau Mbak Rima sudah lama, Mbak Rima ini idola teman-teman. Wah pokoknya idola kata saya dulu kalau dengar kata Mbak Rima udah bayangannya ada orang yang sangat pintar, cantik, pokoknya ramah sekali dan sebagainya gitu. Jadi udah terkenal lah ini Mbak Rima ini di Bahkan sampai angkatanku loh Zaki, kenal semuanya sama Rima. wow, luar biasa. Masa sih Mbak? Iya nih Mbak Rima sampai diikutin sampai sekarang. Terus saya minta salah satu tim ini akademi, ada Mbak Andina Ratrin juga hadir di sini untuk Andin cariin narasumber satu lagi dong dengan karakteristik yang seperti ini untuk tema hari ini gitu. Dan Andin, Mbak aku ada teman gitu, namanya Mbak Lisa bla bla. Terus setelah lihat, loh ini anak psikologi juga 2004 gitu. Jadi Mbak Lisa ini psikologi UGM 2004, Mbak Rima psikologi UGM 2005, dan saya psikologi UGM 2006. Kebetulan Mini Academy ini 3 dari 4 pendirinya adalah psikologi UGM 2006, Mbak Rima dan Mbak Lisa. Jadi ada saya dan Mbak Dina, dan satu lagi ada lagi suami saya sendiri. Ya pergaulan terbatas begitulah. Dapatnya satu angkatan sendiri gitu, satu komplek. Nah jadi semoga nanti tahun depan saya yang nyusul ya. Setelah Mbak Rima kuliah S2, Mbak Lisa gitu. Semoga tahun depan gantian saya. Gitu ya Mbak Dina, dan Mbak Dina yang akan handle Mini Academy. Karena Mbak Dina pengen sekolah lagi. Ya Mbak Dina. Din, tidur. Pengen sih. Halo. Pengen tapi nggak tahu sekolah apa. Mau mulai satu mungkin. Oke, amin. Terima kasih Mbak Vivi. Saya mau sapa teman-teman dulu. Mbak Vivi Pramudika ini salah satu narasumber juga di Mini Academy, pernah ngisi di Instagram live-nya Mini Academy tentang mitos-mitos PNS. Nah, bagi yang belum lihat IGTV-nya Mini Academy, nanti bisa dilihat nih. Vivi, halo Vivi, mana suaranya? Aku mau tanya kamu apain ikutan ini? Kamu udah S2. Oh, malah dimarahin. Halo Mbak Zaki, aku terinspirasi pengen belajar dari Mbak Rima dan Mbak Lisa biar makin ciamik. Tujuannya menjadi pegawai makin ciamik ini, bukan buat sekolah. Vivi ini udah lulus dari Magister Profesi Psikologi juga, ini seorang psikolog dan sekarang di Kementerian Keuangan teman-teman. Nanti pokoknya kalau mau cek gimana sih mitos-mitos PNS itu, nah silakan. Vivi membocorkan segala rahasianya. Terus ada juga Mbak Kiki, Mbak Rizky Ayu. Halo Mbak Rizky Ayu. Halo. Halo Mbak Kiki. Ini nggak sengaja banget ketemu lagi di sini. Mbak Kiki, Dina, ini Mbak Kiki adalah teman satu kosanmu dan dia nggak tahu kalau dia mendaftar Mini Academy itu adminnya adalah teman kosannya. Aku menyamar. Mbak Kiki, pengen tahu dong kenapa Mbak Kiki ikut sesi pada malam hari ini, Mbak? Oh, kenapa ya? Ya, sama sih udah 10 tahun, terus 10 tahun aku kerjanya kan di persampahan, terus ya selama ini kan berpikirnya ya udah belajarnya di lapangan aja, pengalaman pekerjaan gitu. Tapi makin kesini ngerjain kajian persampahan, terus ya karena juga sekarang kerjanya di dinas kan ya, jadi kok kayaknya butuh nambah ilmu ya gitu. Jadi ya iseng-iseng aja denger ini gitu biar ada motivasi. Oke, jadi galau juga berarti Mbak Kiki ya?
Ngaku Mbak. Opo toh. Oke, Mbak Kiki juga galau. Saya pengen dengar suara yang lain juga nih. Tadi ada yang masih mahasiswa, bentar. Tadi yang masih mahasiswa semester 3. Nah, ini penasaran nih kalau yang masih mahasiswa. Karena 40% yang ikut ini adalah masih mahasiswa. Jadi mungkin mau belajar ya sebelum kenapa-napa gitu di akhir kuliah gitu. Belajarnya sejak dini. Mbak Husna, halo Mbak Husna. Aku unmute dulu. Halo Mbak Husna. Halo Mbak Zaki. Halo. Kamu kan Husna Primasari nggak masuk semester 3? Enggak loh, aku nggak lulus semester 3. Oh, oke. Ini yang Husna lain. doang. Makanya kita cari yang namanya Husna. Sorry. Kan banyak. sorry. Halo Mbak Husna yang semester 3 ada nggak ini tadi? Iya, ada. Iya, gimana Mbak Husna masih semester 3 tapi ikut sesi pada malam hari ini, kira-kira pengen dapat perspektif apa nih dari para narasumber? Ya tentang beasiswanya pasti kayak gimana proses daftarnya, syarat-syaratnya, perjuangannya, kayak gitu sih. Oke, Sama- siap. Jadi, Sama seluk-beluknya kan juga belum benar-benar tahu gitu. Oke, jadi mempersiapkan sejak dini ya untuk kalau besok melanjut sekolah lagi nggak pakai biaya sendiri gitu. Ini juga yang nanti akan kita tanyakan gimana sih berjuang tuh dapat beasiswa setelah lulusnya agak lama nih dari S1. Kan persaingannya mungkin banyak ya dengan teman-teman anak muda sekarang. Oke, kita langsung saja Mbak Dina, bisa saya mulai atau masih menunggu teman-teman yang lain? Bisa ya, saya mulai ya Mbak Dina? Oke Mbak Dina, sepertinya lagi tidak connect. Saya mulai saja teman-teman karena sudah 7:30. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Kali ini Mini Academy mempunyai sesi khusus gitu ya yang akan berjalan di bulan September, Oktober, dan November, yaitu drama para pejuang beasiswa. Ini season satunya kita akan ngobrol sebelum dapat beasiswa. Episode satunya adalah tentang galau kuliah lagi, nanti akan diikuti oleh episode 2 dan episode 3 tentang gimana cara pusingnya cari motivation letter, recommendation letter, pusingnya cari jurusan kuliah di luar negeri. Nanti di sesi-sesi berikutnya rumahnya gimana, nanti financial planningnya, apalagi jika bawa keluarga dan lain-lain. Jadi pastikan teman-teman ikut terus di season-season berikutnya selama 3 bulan ini. Nah, untuk episode pertama ini, suatu kehormatan bagi Mini Academy bisa mengundang teman narasumber yang luar biasa, senior-senior saya yang keren banget. Saya perkenalkan, ada Mbak Rima Widiani Rahayu atau biasa dipanggil Mbak Rima. Mbak Rima ini alumni S1 dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, lulus pada tahun 2009 dan 10 tahun kemudian mendapatkan beasiswa dari tempatnya bekerja dari Pertamina untuk berkuliah di New York, tepatnya di Columbia University gitu, mengambil bidang HR. Mbak Rima ini karirnya adalah di HR, sekarang HR Business Partner ya Mbak ya di Pertamina. Betul. Dan Sekarang akan mau dipindah lagi sih, tapi terakhir itu betul. akan pindah lagi, tapi aku tetap di Pertamina ya Mbak ya. Sudah dibiayai sekolah sama Pertamina dan akan kembali lagi Pertamina. Kemudian ada Mbak Lisa Sunaryo, psikologi UGM juga dulu S1-nya angkatan 2004. Kemudian berkarir sebagai sekarang ya saat ini di BNN, Badan Narkotika Nasional. Gitu ya Mbak Lisa ya. Dan baru nanti bulan September ini Mbak Lisa akan masuk sebagai mahasiswa Magister Sains di Fakultas Psikologi UGM dengan beasiswa dari LPDP. Luar biasa. Setelah 12 tahun lulus. Doain ya, semoga benar-benar lancar. Amin, insya Allah. Nah, kalau Mbak Rima sendiri teman-teman ini sudah lulus ya Mbak dari Columbia dan akan segera kembali ke tanah air. 1 tahun ya Mbak Rima ya di Betul ya, Zaki. di Columbia membawa keluarga. Nanti kita akan cerita gimana keputusannya Mbak Rima dan Mbak Lisa untuk sekolah lagi. Oke, Mbak Rima lulusan terbaik dulu. Betul, idola zaman kuliah ngefans luar biasa. Nanti kita bikin barisan fans. Jadi sedikit cerita teman-teman, memang tadi saya sudah bilang Mbak Rima ini lulusan terbaik Fakultas Psikologi
Dulu di zaman saya kepikiran ya orang-orang seperti Mbak Rima ini akan segera S2. Entah akan jadi dosen, jadi psikolog, wah pokoknya kalau orang-orang yang jajaran pinter ini pasti lulus segera S2 lah gitu. Tapi ternyata tidak, dan sampai 10 tahun kemudian baru Mbak Rima memutuskan untuk S2. Nah, saya langsung aja nih pengen tanya ke Mbak Rima dan nanti kemudian ke Mbak Lisa. Mbak Rima, gimana dulu ceritanya? Saya sempat dengar nih Mbak Rima, sempat dengar kalau Mbak Rima juga ditawari menjadi dosen di fakultas. Tapi Mbak Rima katanya nggak ambil itu, malah terjun ke dunia industri. Apa yang terjadi ketika itu? Padahal ada tawaran dosen, pasti ada tawaran juga untuk S2. Betul. Oke Zaki, terima kasih. Jadi benar banget nih, aku jadi mengingat 10 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu lulus, betul, waktu itu Pak Fatur Rahman bilang ada tawaran beasiswa S2 di kampus kita tercinta, kemudian bisa juga lanjut jadi dosen gitu kan. Cuma memang waktu itu ada dilema antara mau langsung terjun ke dunia industri atau mau sekolah lagi. Akhirnya keputusan yang diambil waktu itu adalah aku langsung kerja, karena dari sebelum lulus tuh udah banyak lamar gitu loh. Jadi kayaknya memang niatnya tuh udah pengen segera mengimplementasikan ilmu dan pengen segera kerja gitu intinya. Nah terus singkat cerita, ada nggak sih kalau ditanya gitu ya, ada penyesalan nggak sih kenapa nggak langsung S2? Ada banget, karena mungkin Mbak Lisa juga bisa relate ya Mbak, nunggu 10 tahun untuk bisa S2 tuh, misalnya lebih dari 10 tahun bahkan, itu sebenarnya ada rasa kayak, kenapa dulu nggak langsung aja ya gitu, ngeliat teman-teman yang udah S2 langsung tuh kayaknya lebih smooth, kemudian lebih cepat gitu, dan nggak lebih ribet juga, karena masih sendiri. Nah, setelah aku flashback dan aku refleksi kembali, ternyata jalan hidup orang tuh berbeda-beda gitu ya. Jadi bisa jadi ada orang yang tadi lulus langsung S2 dan bagus gitu. Karirnya atau prakteknya atau buka usahanya. Itu mungkin jalan yang pertama dan itu bukan jalanku gitu. Jalan yang kedua adalah orang yang lulus, kemudian kerja dulu, nggak tahu kapan kesempatan beasiswa itu datang, baru beasiswa kemudian baru bisa kerja lagi gitu ya. Itu jalan yang kedua. Jalan yang ketiga, ada juga aku lihat sendiri gitu di lingkungan pertemanan aku, dia lulus, kerja udah lama, kemudian dia beasiswanya bukan beasiswa kantor, jadi LPDP atau beasiswa chevening atau apapun itu, sehingga dia harus resign, tapi kemudian dia start over dan dia sukses gitu. Jadi ada banyak sekali jalan hidup orang menurutku, dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gitu aja sih kalau menurutku ya Zaki. Jadi, nah kebetulan aku ada di yang kedua. Jadi aku lulus, terus aku kerja dulu, sempat pindah-pindah juga, nggak langsung di Pertamina, jadi aku sempat masuk ke Trans TV, ke Astra dulu, baru ke Pertamina. Di sepanjang perjalanan karir hampir 10 tahun tuh aku banyak sekali keinginan dan godaan untuk S2 gitu ya. Tapi aku tahu bahwa di Pertamina pertama ada ikatan dinas, jadi aku nggak bisa langsung resign. Dan kedua aku tahu ada kesempatan untuk beasiswa. Jadi yang aku lakukan waktu itu adalah ya udah Rima fokus gitu, di your best di kantor, di kerjaan kamu, percaya aja bahwa kesempatan itu akan datang gitu. Dan memang aku sering sih bicara ke atasan juga bahwa aku ada minat untuk S2 dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kesempatan, harapannya mereka kasih ke kita untuk ikut seleksi kayak gitu sih. Dan alhamdulillah karena beasiswa kantor, jadi aku tinggal balik lagi di Pertamina, aku lanjut lagi di ikatan dinas lagi dan berbakti di situ. Gitu sih Zaki. Oke, jadi ada keinginan ya sebenarnya dari awal untuk S2 itu tuh sebenarnya ada gitu, tapi kemudian Mbak Rima coba fokus di apa yang bisa dilakukan pada saat itu, apa yang dihadapin pada saat itu gitu di karirnya. Nah, saya kembali Lisa nih, tadi terkait yang disampaikan Mbak Rima keinginan untuk S2 itu ada gitu. Kalau Mbak Lisa sendiri waktu S1 nih, ada nggak sih keinginan untuk cepat-cepat S2 atau kapan ya aku akan S2, udah punya planning gitu? Oke, suara aku kedengeran ya, Zaki ya? Kedengeran. Oke, sip. Jadi kalau misalnya ditanya, pengen lanjut S2 nggak sih? Pengen banget. Bahkan itu sebenarnya bucket list yang nomor 1. Jadi begitu lulus S1, pengennya lanjut S2, habis itu baru berkarir gitu. Cuma memang kondisinya saat itu nggak memungkinkan banget. Pertama memang nggak ada yang nawarin beasiswa gitu ya. Terus habis itu juga memang kondisi orang tua
aja sih, karena kan masih ada adik yang harus kuliah. Jadi memang terus aku berpikir, ya sudahlah aku cari kerja aja, terus aku ngumpulin uang gitu ya. Niat mulianya kayak gitu, kerja, terus habis itu ngumpulin uang sendiri, habis itu baru ngelanjutin buat kuliah lagi gitu. Cuma nih, tinggal planning gitu, ada beberapa planning yang nggak jalan. Jadi setelah 5 tahun aku kerja, aku baru sadar bahwa memang uangnya itu bablas-bablas aja, jadi memang nggak kekumpul gitu. Banyak hal yang terjadi sehingga nggak kekumpul uang buat sekolah lagi gitu, buat kuliah lagi. Ya memang malum ya, maksudnya anak baru lulus gitu, habis itu kerja, terus ya sibuk untuk beli segala macam, akhirnya nggak kekumpul untuk kuliah lagi gitu. Memang aku terbiasa untuk ngebuat kayak rencana 5 tahunan. Aku tuh orangnya planning banget soalnya. Jadi memang terbiasa untuk ngebuat rencana 5 tahunan dan kayak Repelita ya. Banget Repelita. gue orde baru. Repelita. Orde baru. Terus habis itu tuh akhirnya aku nge-evaluasi gitu kayak setelah 5 tahun jadi memang begitu aku habis lulus aku langsung kerja, sempat kerja di Astra juga. Setelah 5 tahun terus aku langsung mikir gitu. Kok nggak kumpul-kumpul ya, padahal sebenarnya masih banget, pengen banget kuliah. Nggak pernah sedetik pun, sehari pun aku kehilangan keinginan untuk lanjut kuliah. Selalu ada keinginan itu untuk lanjut kuliah gitu. Jadi memang goalku tuh pengen lanjut kuliah lagi gitu. Nah setelah 5 tahun ternyata dievaluasi kok kayaknya stagnan gini-gini aja. Terus akhirnya mulai aku berpikir nih, mau ngapain nih? Mau milih mana nih? Mau tetap karir atau target yang di awal untuk kuliah lagi. Nah kondisiku di perusahaan yang sebelumnya itu nggak memungkinkan kalau untuk lanjut kuliah, tapi masih tetap kerja. Jadi memang aku harus milih, kamu mau milih karir atau mau milih lanjut kuliah lagi. Nah, aku milih yang nomor 1. Di situ memang mikir banget, karena pada saat itu memang karirnya lagi naik terus ada kesempatan buat promosi, tapi terus aku di antara 2 pilihan. Dan aku memang akhirnya memilih yang pertama, karena memang dari awal niatnya pengen ke situ. Tapi nggak langsung keluar sih. Jadi memang salah satu-satunya cara lanjut kuliah lagi adalah dengan resign, kemudian cari beasiswa atau anything lah untuk membiayai itu. Jadi akhirnya aku memilih untuk resign, tapi resign-nya dengan sudah mendapatkan pekerjaan yang baru yang memungkinkan untuk ke sana. Karena mikirnya gini, ngelepas yang satu, harusnya dapat lagi yang satu, dan memang arahnya itu. Nah, salah satu yang akhirnya ngebuat aku bisa lanjut kuliah lagi adalah pekerjaanku yang sekarang. Karena kalau PNS itu kan memang kebetulan kesempatan untuk bisa sekolah lagi ke institusi yang awal. Gitu sih. Jadi, keinginan buat kuliah itu hilang. Pengen banget. Makanya berbagai macam cara, dan akhirnya memutuskan untuk akhirnya resign, udah cari pekerjaan yang baru yang memang memungkinkan untuk ke sana. Gitu, Zaki. Wah, luar biasa ini. Aku jadi penasaran, emang seberapa sih efeknya nanti itu terhadap karir? Maksudnya kan karirnya tadi udah menanjak nih, udah bagus. Ngapain sih kita tuh harus studi lagi gitu, Mbak Lisa? Nah, Mbak. Kalau memang sih kalau di ada suatu jalur yang memang akan lebih mudah untuk kita naik kalau misalnya kita mencapai suatu tingkat akademi tertentu gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu poin sehingga bisa lanjut terus karirnya untuk naik ke jalur-jalur yang lebih tinggi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih aku pengen kuliah lagi untuk sebenarnya untuk meningkatkan diriku sendiri. Karena aku nggak tahu sampai kapan aku di institusiku yang sekarang gitu. Jadi aku tuh harus prepare untuk diriku sendiri dan aku harus siap untuk dipindahkan ke institusi manapun. Nah, ada beberapa hal yang akhirnya aku harus prepare ke diriku sendiri. Jadi ketika aku akhirnya pindah ke institusi yang lain, aku sudah siap dengan edukasiku sendiri, terus habis itu dengan pengalamanku yang ada gitu. Oke, boleh dibilang kemana ya memang berefek pasti. Siap, boleh dibilang tuh punya nilai lebih ya, value gitu ya. Oke, nah kalau Mbak Rima sendiri nih, karirnya udah pokoknya kalau baca LinkedIn-nya tuh naik terus gitu. Kemarin kenapa Mbak? Apakah memang ada tuntutan atau bisa nambah gaji nih kalau kuliah lagi? Atau gimana? Kalau ini menarik nih Zaki. Jadi sebenarnya kalau di
BUMN gitu ya, Pertamina kan BUMN, justru sebetulnya tidak menjamin dengan kamu punya level lebih tinggi bahwa kamu akan dipromot, itu sama sekali enggak. Bahkan juga ada beberapa asumsi gitu, teman yang tugas belajar atau beasiswa dari kantor justru mostly teoretik banget kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dikembalikan ke kondisi kantor masing-masing berbeda ya Mbak, mungkin kalau di Kemenkeu seperti apa, di Pertamina seperti apa, di kantor lain seperti apa. Nah, yang jelas kalau di kantorku itu memang aku tahu bahwa berangkat tugas belajar itu tidak hanya pasti memberikan ilmu tambahan, iya. Tapi ada challenge juga gitu ketika kamu kembali, benar nggak sih kamu bisa implement ilmu yang sudah kamu pelajari ke kantor gitu. Karena kan seperti yang kita tahu, belajar ilmu itu ideal banget. Begitu dibawa ke kantor pasti banyak banget yang kondisi yang tidak ideal yang harus kita pintar-pintar ngakalinnya supaya bisa diimplement. Jadi tapi dari yang aku lihat sih dari tren teman-teman yang senior-senior yang udah tugas belajar, berapa persen sih yang berhasil, berapa persen sih yang enggak gitu. Kalau aku lihat sampai terakhir tuh masih 50-50 sebenarnya. Jadi justru itu yang membuat aku... Sorry Mbak, berhasil tuh maksudnya berhasil mengimplementasi. Oh, secara karir Zaki. Oh, I see. Betul, jadi kita kan bisa lihat tuh sebenarnya ada orang-orang yang pintar tapi nggak terlalu berhasil secara karir, tapi ada juga yang pintar dan dia juga bagus secara karir dan dua-duanya sama-sama tugas belajar kayak gitu. Nah, jadi kalau aku lihat penting banget karena kamu akan punya horizon yang lebih besar, ilmunya lebih besar, networking yang lebih besar gitu ya. Cuman tadi menurutku juga selain itu sih bisa men-challenge diri kita sendiri gitu loh. Karena nggak cukup dengan punya gelar S2 itu terus akan lebih sukses, enggak juga. Jadi kalau menurutku kenapa penting buat ambil S2, itu membuka wawasan lebih besar bahwa dunia itu nggak sebesar dan sebatas yang kita implement setiap hari. Karena kalau ditanya kan udah zona nyaman banget tuh pekerjaan ya. Udah kebayang ya udah kerjanya caranya kayak gini gitu, udah biasa seperti ini gitu. Belajar S2 ngelihat ternyata banyak banget gitu. Bahkan ketika aku sekarang habis lulus gitu aku menyadari bahwa praktek yang dikerjakan di kantorku sekarang tuh 5, 7 sampai 10 tahun terlambat dibanding apa yang sudah diimplementasikan di sini gitu. Jadi jangan puas dulu, jangan senang dulu dengan apa yang selama ini dibilang bagus. Kantor lain udah sering benchmark, enggak juga sih gitu. Tapi poinnya adalah belum tentu akan menjanjikan karir yang lebih baik, belum tentu. Tapi tadi jadi challenge buat kita sendiri untuk bisa implement. Jadi ya gitu sih Zaki. Oke. Wah, jadi kalau teman-teman yang mungkin masih mahasiswa ya, kalau kebayangnya langsung S2 gitu, mungkin jadi susah untuk merelatekan gitu ya dengan tadi. Oke, mungkin buat jamin nih gitu, tapi setidaknya kita tuh bisa merelatekan antara ilmu kita dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan lebih baik lagi setelah kembali dari S2 itu sangat terbuka gitu ya peluang itu, dan tergantung bertanya melalui fitur chat, nanti akan dipilih pertanyaan yang mewakili untuk tema pada malam hari ini. Kalau nanti mau bertanya langsung juga bisa melalui fitur raise hand gitu. Nah, tadi saya di awal sempat bilang ya, sempat pengen minta teman-teman ini ngaku gitu ya, udah lulus berapa tahun, berapa lama gitu. Fenomena yang menarik Mbak Rima, Mbak Lisa, karena Mini Academy udah bikin acara soal beasiswa dari tahun 2016. Jadi sudah 4 tahun kami bikin acara yang terkait dengan beasiswa. Nah, dan studi lanjut ya, baik S2 maupun S3. Fenomenanya sangat menarik karena semakin ke sini tren untuk segera S2 meningkat gitu, karena mungkin kesempatan beasiswa juga semakin lebar gitu ya, S2 dan lain sebagainya gitu, jadi pengen juga gitu. Tapi apakah pertimbangannya itu pertimbangan yang matang gitu. Nah, ini yang pengen kita pelajari juga gitu dari Mbak Lisa sama Mbak Rima. Nah, saya pengen nanya ke Mbak Lisa nih, udah 12 tahun lulus gitu. Kan pasti ada hal-hal yang ini ada anak lah gitu ya, saya bayangin ya, kerepotan rumah tangga lah, suami dan sebagainya gitu. Apa kesulitan paling besar? Oke, aku sekarang deh mau S2-nya gitu. Oke. Iya sih, memang banyak banget pertimbangan harus dipikirin memang ketika akhirnya memutuskan kuliah lagi. Nggak kayak misalnya kalau pas kita masih single gitu ya, kalau mau kuliah aja gitu. Kan sudah jadi istri juga, jadi ibu rumah tangga juga gitu. Jadi memang banyak banget. Cuma kembali lagi sih, karena memang pengen buat
kesulitan, justru itu kayak jadi challenge gitu. Nah, karena nantinya kan memang kita harus fokus gitu, apalagi pada saat aku ujian LPDP, seingat aku tuh aku baru aja lahiran. 3 bulan setelah lahiran kalau nggak salah, aku harus ujian LPDP dan mengalami segala keribetan segala macam itu gitu. Jadi sebenarnya gimana deal-dealannya kita sama keluarga. Itu yang pertama yang paling penting itu, karena sekarang kan aku nggak sendiri, aku ada keluarga, jadi gimana deal-dealannya dengan keluarga di awal dan bagaimana pembagian peran yang harus jelas di awal gitu. Adalah gimana caranya ngejar, kan istilahnya kayak otaknya itu udah lama nggak kepake ya, maksudnya gimana gitu, agak Iya, kebayang Mbak. Memang gitu loh bahasa Jawanya, apa sih bahasa Indonesianya memang. Benar, selama ini kan dipakainya buat kerja, yang notabene beda banget dengan kuliah, kita harus mencari TOEFL, cari IELTS dan sebagainya itu yang di kerjaan itu nggak terlalu sering untuk dipakai kalau di tempatku gitu. Jadi struggle lagi, jadi kayak ngebuat planning lagi segala macamnya. Tapi at the end setelah berhasil terus sebenarnya karena perjuangannya itu udah 2-3 tahun akhirnya untuk bisa dapat LPDP. Nanti mungkin aku cerita lebih lanjut itu. Jadi 2-3 tahun akhirnya LPDP-nya goal. Segalanya itu jadi udah kayak nggak kerasa lagi. Tapi intinya sih dinikmatin aja, enjoy aja. Kalau udah ada niat, kalau udah ada target, sebenarnya sih apa aja pasti bisa lah. Dibantai aja, dihajar aja pasti bisa. Insya Allah kita bisa ngelewatinnya gitu. Oke, ini the power of emak-emak sih aku lihatnya ya. Kalau emak-emak tuh udahlah, mau anak berapa, mau ini ya, masak apa-apa bisa. Ya, benar. Sebagai emak-emak aku sangat relate. Iya, yang penting anaknya udah makan, anaknya udah mandi gitu ya, terus mereka bahagia, nggak kita marah-marahin sering-sering gitu ya. Iya, gitulah, dan kuliah bisa tetap lancar, kerjaan bisa tetap jalan gitu. Oke, ini jadi banyak yang semangat nih. Ada yang 6 tahun lulus jadi merasa baik-baik aja, udah lulus 6 tahun dan baru mau cari beasiswa. Karena emang ini cari narasumber yang ekstrim ini ya, 12 tahun, 10 tahun gitu ya. Jadi yang baru-baru ini nggak usah merasa terlambat gitu. Nah, terkait dengan keluarga tadi Mbak Rima, ini kan Mbak Rima bawa keluarga ya. Suami dan 2 putranya yang lucu-lucu banget dibawa ke sana. Waktu itu gimana Mbak proses pengambilan keputusan dan negosiasi dengan keluarga untuk akhirnya sekolah lagi, jauh lagi? Iya, aku sepakat sama Mbak Lisa. Jadi waktu di awal jadi sebelum keterima juga udah ngomong kan waktu mau ikut seleksi gitu. Bilang sama suami gitu, Mas, aku gini gitu kan. Jadi memang harus cerita dulu gimana nih kalau sampai goal gimana gitu kan. Nah, memang sih kalau untuk aku tuh ada 2 opsi. Berangkat atau sekolah dari Indonesia tapi remote learning. Udah bisa, even sebelum COVID udah bisa sebenarnya. Jadi ada beberapa temanku yang kayak gitu yang nggak bisa berangkat, dia bener aku setuju sama Mbak Lisa, diskusi pros and cons-nya gimana, kalaupun nggak semua harus berangkat, apa yang harus dikorbankan, nah, pasti ada ya gitu kan yang ibaratnya ada yang harus direlakan lah kayak gitu. Jadi akhirnya kemarin setelah mencapai kesepakatan bersama, pembagian peran, dan alhamdulillahnya kantor suami juga bisa untuk unpaid leave setahun. Itu kenapa sih alasanku cari program yang setahun? Karena biasanya kan US udah tahu nih, aku cari yang setahun karena yang menyesuaikan dengan suami juga. Kalau ditanya pasti pengennya lama di sini gitu kan, yang minimal 2 tahun gitu, tapi nggak ada kompromi-kompromi yang harus dicari jalan tengahnya supaya sama-sama bisa jalan. Itu sih, itu salah satunya. Terus kayak, iya bawa anak juga sama, tapi kalau bawa anak lebih ke excited sih. Aku yakin teman-teman di sini siapapun gitu ya, apalagi kalau udah jadi mama, berkeluarga, ngebayangin anaknya punya pengalaman dari kecil di tempat yang dia tuh jadi minoritas. Itu menurutku sangat berharga sih gitu. Jadi justru kalau untuk anak, aku sangat semangat dan sangat eager untuk bawa mereka gitu. Karena kita kan biasa jadi mayoritas nih kalau di Indonesia gitu. Aku melihat sendiri gitu proses belajar dia dari ketika dia datang sampai setahun dia mau pulang tuh pesat sekali gitu. Karena ya dia merasakan jadi minoritas, kemudian belajar di lingkungan yang baru yang dia nggak nyaman. Menurutku tuh sangat bagus untuk perkembangan dia gitu. Nah kalau untuk anak ya, bahkan untuk diri sendiri juga kerasa banget jadi minoritas tuh kayak apa? Mungkin nanti aku juga boleh cerita sih kayak jadi minoritas tuh kayak apa sih di sini gitu kan. Apalagi di Amerika ya. Tantangan di Amerika itu kan luar biasa gitu. Iya, terus relate sama Lisa juga, aku juga ini tahun kedua. Jadi tahun pertama aku pernah ikut. Waktu itu aku lagi hamil juga, hamil anak yang kedua. Udah hamil besar banget lah waktu auto seleksi gitu, dan
waktu itu nggak dapet beasiswanya. Jadi udah masuk top 3, tapi yang diambil cuma 2 gitu. Tuh rasanya kayak, paham ya Mbak Lisa kalau namanya cari beasiswa terus nggak dapet tuh kayak ya Allah kayak ada yang direnggut gitu. Tapi nggak berhenti. Padahal udah nunggu ya, udah nunggu lama banget ya. Betul. Udah nunggu lama dan gitu. Betul, dan kalau di kantor tuh jarang banget dapat kesempatan kedua. Biasanya tuh sekali ya udah gitu lewat aja, karena kan nggak banyak yang boleh tes. Tapi ya udah waktu itu positive thinking aja, mungkin kata Allah, fokus dulu sama anakmu tuh, lahiran dulu gitu, ibaratnya kayak gitu kan beda-beda ya kemampuan orang. Akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan lagi, mungkin mestakung juga karena aku terus gitu memberikan afirmasi positif di hal-hal kecil gitu. Even kayak kalau di laptop tuh punya folder buat S2 gitu. Padahal sih belum tahu, tapi udah tulis aja gitu foldernya, memang suka mengafirmasi positif diri sendiri. Nah, setelah itu alhamdulillah dapat kesempatan lagi tahun depannya, barulah dapat aku si beasiswa ini. Jadi setuju sama Mbak Lisa, pesanku juga sama. Cari beasiswa tuh berhenti kalau udah dapat menurutku sih. Kalau emang niat ya, karena banyak sekali kesempatannya, mau dari yang beasiswa World Bank, mau LPDP, everything banyak. Jadi bismillah aja, coba terus, berhenti kalau udah dapet. Kalau menurut aku kayak gitu. Berarti kalau udah dapet gitu ya, umur tidak menghalangi kecuali syarat beasiswa itu ada batas umurnya gitu ya, untungnya itu. Nah, aku tadi tertarik deh sama yang Mbak Rima sampaikan tadi sempat nyoba lagi gitu ya untuk yang kedua, dan tidak banyak, tadi Mbak Rima sempat menyampaikan tidak banyak yang bisa dapat kesempatan untuk seleksi beasiswa itu gitu. Kalau boleh diceritakan sedikit nih Mbak, untuk teman-teman yang mungkin sedang bekerja juga dan nanti akan atau sebagian akan bekerja. Apa sih yang Mbak Rima lakukan selama karir di Pertamina itu gitu sehingga bisa dapat kesempatan untuk boleh seleksi bahkan sampai 2 kali? Jadi yang pertama, di tahun pertama memang sempat ada perubahan kebijakan, dan itu sangat wajar kalau di instansi kan gitu, pasti ya suka ada perubahan kebijakan. Yang pertama itu pool-nya lebih banyak, jadi intinya yang dilihat pasti kinerja selama bekerja di situ. Dan biasanya kalau perusahaan dia akan lihat ada minimal masa kerja. Itu kenapa sih memang sempat agak lama nunggu, jadi minimal biasanya harus 5 tahun kerja dulu gitu. Nah, jadi yang pasti kinerja. Makanya tadi aku sempat info, ya udah aku berusaha lakukan yang terbaik dalam pekerjaan supaya ketika diseleksi di internal itu masuk pool-nya, ya kayak zaman dulu kita mau kuliah S1 lah gitu, supaya masuk di pool-nya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua kenapa bisa dapat kesempatan lagi, selain tetap mempertahankan kinerja, aku ngeliat juga memang ada bantuan tangan Allah sih, emang udah dibantu aja gitu, dipermudah. Aku ada di fungsi yang satu dan punya, karena peran atasan tuh sangat penting, jadi atasan akan mengendorse anak buahnya buat ikut seleksi gitu. Jadi dari awal aku tunjukin kalau memang niat banget, aku akan support dia dalam segala pekerjaan, tapi aku juga cerita bahwa aku punya aspirasi untuk S2 gitu. Nah itu yang kadang kita kan suka nggak enakan ya, nggak enakan buat ngomong gitu, dibilang nggak ini, kalau menurut aku nggak apa-apa sih, itu hak kita untuk berbicara, kalau dapat nggak dapatnya juga bukan ada di tangan kita. Jadi yang penting usaha dari kita adalah kita bilang aspirasi saya begini Bu, bla 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 gitu. Dan kemudian waktu itu dia bilang, oh ya udah coba aja tes gitu. Dan mungkin waktu di pikiran untuk beliau mengiyakan dan mentidakkan tuh mudah gitu. Jadi sebenarnya nggak usah ragu untuk meminta, nggak apa-apa, coba bilang aja bahwa punya aspirasi. Toh juga masih ada proses seleksi yang normal dan lain sebagainya. Jadi dari segala cara dicoba kinerja dan juga menyampaikan aspirasi. Gitu sih Zaki. Oh, oke, ini menarik ini menyampaikan aspirasi karena tadi seperti yang disampaikan Mbak Rima ya, kan kita tuh nggak enak gitu. Kalau teman-teman yang mungkin mahasiswa mungkin belum ngerasain, tapi kalau yang udah kerja itu banyak tuh gitu ya tembok-tembok antara kita mau ngomongin aspirasi, nanti dikiranya kita mau resign lah, nanti dikira kita so pinter lah dan sebagainya gitu. Benar banget. Ya ada perasaan gitu, apalagi kalau udah lihat karyawan yang lain gitu, ngapain sih ya omongan-omongan seperti itu gitu, dan itu yang harus kita tembus gitu. Nah aku pengen nanya ke Mbak Lisa nih, yang juga bekerja akhirnya ya memutuskan untuk pindah instansi di yang lebih suportif gitu. Seperti apa sih Mbak support system yang Mbak Lisa rasain ketika Mbak Lisa tuh memutuskan untuk kemudian sekolah lagi gitu? Selain keluarga juga ya, mungkin dari lingkungan yang lain dan sebagainya. Oke. Memang jelas sih yang selain keluarga jelas dari instansi sendiri gitu. Kalau instansi nggak memungkinkan kita untuk bisa kuliah lagi sambil abis itu kembali gitu. Jadi memang saya thanks to institusi saya thanks to pekerjaan saya yang memungkinkan untuk itu gitu. Tapi kalau untuk
support sistem yang lainnya jelas sih, teman-teman di kantor juga pasti nge-support. Mereka tuh udah tahu banget Lisa itu pas masuk pengennya kuliah lagi gitu. Jadi mereka kayaknya udah terima aja setiap tahun aku kemana, setiap tahun aku sibuk kemana gitu, dan ujung-ujungnya memang pengen kuliah. Oke. Halo Mbak Lisa, kayaknya putus-putus ya? Halo, oke. Ya, nggak putus-putus. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak Oke, suaranya? kedengeran. Sorry. Siap. Jadi memang mereka udah support banget gitu. Jadi ketika aku memang ujian, mereka nge-backup gitu. Jadi support sistemnya banyak banget. Ya tentu saja kita juga pasti akan nemuin orang-orang yang nggak support. Tapi menurutku itu nggak pernah masuk ke dalam hitunganku untuk terlalu diperhatikan. Jadi justru aku fokus ke gimana caranya biar bisa dapat, dan gimana caranya memaksimalkan orang-orang yang sudah support ke aku gitu. Jadi memang ya banyak cerita sih sebenarnya. Kalau aku boleh ngelanjutin nggak sih sebenarnya, pengen cerita patah hatinya saat mendaftar beasiswa ini, boleh nggak Zaki? Boleh Mbak. Tapi mungkin suaranya masih putus-putus nggak ya? Iya, aku agak putus-putus. Saya nggak tahu di teman-teman yang lain. Mungkin Mbak Dina sama Mbak Elsa bisa cek ya, kalau misalnya putus-putus gitu. Oke, sebelum masuk ke soal beasiswa Mbak, ada putus-putus Mbak Lisa. Iya, oke. Bisa ganti paket data atau wifi. Aku pakai wifi soalnya. Yes. Diganti pakai data aja mungkin. Saya juga sering kayak gitu kalau pakai Indi. Loh, mau nyebut merek, mama kayak agak putus-putus. Oke, saya ke Mbak Rima dulu sambil Mbak Lisa mungkin diganti dulu internetnya ke paket data gitu ya. Oke, Oke, Mbak Rima, saya pengen nanya ini deh, kan ini terkait dengan tema galau kuliah lagi ya. Kalau boleh di flashback lagi, hal paling berat apa? Ada nggak sih gitu? Pertama ada nggak hal yang berat yang membuat Mbak Rima itu maju mundur untuk kuliah lagi? Kalau ada, apa yang paling berat ketika itu, Mbak? Ini sih keluarga sih memang benar. Jadi suami, terutama restu suami sih sebenarnya, Zak. Jadi gitu malah. Iya dong, karena kan kayak kadang benar kamu bilang kan, jadi pasti ada terkait support system tadi yang dibilang itu penting banget sih. Kayak kalau suami nggak support, mungkin aku pasti nggak mungkin berangkat juga gitu. Dan aku lihat sendiri gitu, ada temen yang emang suaminya nggak bisa meninggalkan pekerjaannya, nggak memungkinkan. Jadi dia harus mengalah gitu, nggak kuliah keluar. Dan itu salah satu pertimbangan utamaku sih itu sih kemarin. Jadi menurutku ya apalagi karena kita perempuan ya. Jadi memang nomor satu tuh yang harus ditanya ya suaminya dulu gitu. Meskipun waktu itu juga sempat ada kemungkinan suaminya apa di Indonesia aja ya gitu. Kemudian aku yang berangkat sendiri, wah banyak opsi gitu ya. Tapi suami kemudian anak-anak gitu dan sebagainya. Jadi kalau buat aku, karena aku udah menikah, udah punya anak, waktu itu adalah suami. Jadi begitu beliau udah bilang oke, ya udah berarti hajarlah langsung jalan gitu Zak. Oke, itu engage-nya suami gimana ya Mbak? Kan aku jadi nanya gimana gitu akhirnya suami bisa oke sama keputusannya Mbak Rima. Kan prosesnya pasti panjang. Boleh dong. Mau tanya, suaminya mau cerita juga apa-apa. Ini kan nih kalau unsurnya suami ini pada beberapa peserta mini akademi yang pernah share juga gitu Mbak itu. Gimana ya gitu. Jadi memang ada perjalanan, menurutku ada perjalanan yang memang udah grand design-nya Allah sih. Jadi suamiku tuh pas banget, dia nggak lama sebelum proses seleksi ini dia tuh pindah kantor. Dan di kantor baru inilah dia memungkinkan untuk unpaid leave gitu di kantor yang sekarang. Kalau dia nggak pindah, itu dia nggak akan bisa ikut. Jadi kayak udah waktu itu sempat mempertanyakan kenapa ya harus pindah, kenapa kok arahnya ke sini gitu. Ternyata setelah kita telusuri, kata Allah tuh di sini aja. Karena kalau di sini kamu jadi bisa ikut pergi. Jadi memang ada kekuatan doa juga sih Zak. Jadi ya alhamdulillah begitu. Kita kan salah satu penghalangnya cuma jangan sampai kerjanya suami jadi susah ketika balik nggak bisa cari kerja atau nggak dapat apa harus ninggalin kerjaannya lah, intinya kayak gitu kan. Begitu obstacle yang itu hilang ya berarti udah bisa jalan gitu.
Oke, jadi jodoh gitu ya, dapatnya di sini, suami bisa ke sana setahun dulu dan bisa balik lagi. Nah, ini kalau teman-teman yang mahasiswa mungkin belum kebayang ya bahwa kayaknya tuh selalu kita melihat, wah seru ya keluar negeri sekeluarga gitu. Tapi kalau nanti sudah kerja, tadi yang dibilang Mbak Rima, obstacle-nya tuh banyak, nggak cuma dari kita sendiri tapi juga dari pasangan gitu. Karena luar negeri yang penting gue bisa makan kan gitu kadang, maksudnya adalah nanti gimana kalau pulang gue beli tabung gas aja nggak bisa gitu, nggak bisa beli beras dan sebagainya gitu, bingung dan lain-lain. Jadi ketika kalau kita mungkin lihatnya di Instagram itu wah seru ya sekeluarga, tapi percaya teman-teman ketika udah kerja tuh udah beda lagi gitu pikiran, apalagi seorang kepala keluarga. Nah ini yang menarik, gimana Mbak Rima kemudian bisa berdiskusi dengan suami dan akhirnya dapat jalan tengahnya. Oke, ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, sebelum tadi pengen cerita tentang LPDP, Mbak, aku mau tanya. Yes. Kan Mbak Lisa udah pernah ke luar negeri nih summer course 2 kali ya. Kenapa nggak apply untuk kuliah S2 di luar negeri, Mbak? Atau udah apply tapi gagal? Oke, ya. Suaraku putus-putus nggak ya? Enggak, Udah insya Allah fine udah ya. enggak. Insya Allah Siap. udah enggak. Oke, kalau ditanya, aku tuh pengen banget, bukan pengen banget lagi, memang pengennya itu lanjut kuliahnya ke luar negeri. Jadi dari awal kenapa memutuskan resign segala macam, udah mikirnya ke luar negeri. Jadi saat itu tuh udah daftar AS ya, setahu aku dulu namanya AS, terus habis itu pernah daftar Chevening juga. Australia ya. Yes, Chevening juga aku pernah daftar gitu, dan akhirnya memutuskan LPDP. Cuma kalau aku tuh mirip sama Rima sebenarnya. Tadi Rima sempat bilang God's hand gitu ya, pokoknya takdirnya itu kayak gitu. Takdirku tuh dalam negeri. Aduh, itu sebenarnya salah satu cerita patah hatiku banget. Jadi selama kurang lebih 3 tahun itu aku ngebuat rencana gimana caranya akhirnya untuk bisa lanjut kuliah ke luar negeri. Dari mulai ngebenerin IELTS, terus habis itu ngajuin izin ke kantor juga pengennya ke luar negeri gitu. Tapi ada beberapa kejadian yang aku tuh nggak tahu, kejadiannya tuh aneh banget. Aku nggak ngerti. Entah berkasku hilang lah, entah apalah, entah itu, pokoknya segala macam segala macam kejadian yang akhirnya ngebuat aku merubah pikiran untuk bisa memilih dalam negeri gitu. Ada banyak sih, ada banyak kejadian, dan menurutku juga itu bukan suatu kegagalan, karena memang kan inginku adalah kuliah lagi, dan ketika memutuskan S2 awalnya pun aku nggak terima dengan segala ya bisa dibilang kegagalan. Kurang lebih sekitar 3 bulan itu aku dalam fase denial banget waktu itu. Kayak, aduh, kayak gimana sih rasanya 3 tahun gitu ya. Kayak misalnya kamu pacaran gitu ya, terus 3 tahun udah dijanji nikah, terus tiba-tiba nggak jadi nikah gitu. Sebel banget ya rasanya ya. Kayak asem banget gitu ya. Ekstrim nih contohnya, ya. Kayak asem banget gitu. Ya sama, jadi 3 tahun udah fokus, pengen lanjut lagi, apalagi udah ngambil summer course segala macam, yang dimana aku udah dapat kontaknya profesor, aku udah nyiapin essay segala macam, dan akhirnya harus menunda ya. Soalnya aku bilang menunda, karena aku yakin S3 aku nanti adalah keluar negeri. Di Tenono ya. Amin, Mbak. Tolong dicatat. Amin. Nanti kalau ini Mbak Lisa diundang. Iya. Akademi masih berdiri, Mbak. Amin. Jadi akhirnya aku harus menunda itu untuk selama 2 tahun, S2-nya aku di dalam negeri dulu. Karena faktornya macam-macam sih, ada faktor biaya. Karena yang tadi Rima bilang, kalau misalnya aku memaksa untuk ke luar negeri, otomatis kan aku harus bawa sekeluarga ya. Sementara ya for your information, anak aku 3 gitu. Belum suamiku yang dia harus merelakan pekerjaannya. Kos-kos hitung-hitungannya itu nggak masuk ke situ. Itu salah satu alasan sih kenapa akhirnya oke deh, is okay lah S2-nya di dalam negeri dulu. Toh kampus yang kupilih bukan kampus yang abal-abal juga, kampus yang oke banget. Terbukti lulusannya adalah kita gitu ya. Jadi menurutku sih nggak apa-apa lah menunda sementara untuk akhirnya mendapatkan apa yang kita inginin gitu. Oke, menunda sementara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Wah, itu moto banget ya. Ini karena aku bisa bayangin orang yang udah jungkir balik gitu ya, pengen mempersiapkan untuk besok luar negeri dan akhirnya di dalam negeri, tapi semoga itu menjadi jalan yang terbaik ya, Mbak Lisa. Mbak Lisa tadi kan udah mempersiapkan banget tuh macem-macem dan lain-lain kayak gitu. Gimana sih Mbak rasanya ngelihat teman-teman yang udah kuliah duluan, apalagi yang di luar negeri? Iya, jadi pada saat aku ngedaftar beasiswa itu memang di satu kantor itu aku berdua gitu.
temanku yang satu akhirnya dia berhasil dan dia bisa ngelanjut ke Leiden Belanda. Jadi kalau misalnya ditanya gimana rasanya, relate banget. Jadi mendaftarnya bareng, tapi yang berhasil adalah temanku yang satu dan aku harus menunda selama 1 tahun untuk akhirnya bisa apply beasiswa. Cuma ya maksudku gini, setiap orang kan punya journey-nya sendiri ya, setiap orang tuh punya perjalanannya sendiri gitu. Kita nggak bisa menetapkan target sesuai dengan targetnya orang lain karena mungkin memang rezekinya kita bukan pada saat itu gitu. Cuma yang penting adalah gimana caranya biar kita bisa mencapai target yang sudah kita buat. Yang penting tuh niat gitu loh. Karena gini, kalau misalnya kamu kuliah lagi tapi kamu nggak punya niat, cuma pengen doang tapi niatnya nggak ada, otomatis arahnya tuh nggak ke sana. Kesempatannya mungkin nggak kebuka gitu. Jadi yang penting adalah niat dulu kalau menurutku. Kalaupun bilang iri sih jelas iri, tapi irinya adalah iri yang positif. Iri di mana oke deh, nggak apa deh, tahun ini lu dulu deh, tahun depan gue deh gitu ya. Jadi irinya tuh memang iri-iri ke arah yang lebih positif gitu. Dan pastiin bahwa, yakinkan bahwa setiap orang itu punya perjalanan hidupnya sendiri. Jadi nggak usah khawatir, even usia kamu udah nggak masuk LPDP, kamu masih bisa diterima di Chevening loh. Keren kan ya? Karena Chevening itu kan juga batas usianya range-nya lebih panjang ya. Lebih panjang gitu. Jadi nggak ada kata terlambat, kalau memang kamu mau ya banyak cara lah untuk ke situ gitu. Oke, banyak cara untuk menuju situ. Yang mau gagal coba lagi ganti beasiswa lagi gitu ya, ganti. Iya, oh yes, itu satu lagi aku Sampai tuh tadi. selalu berpatokan sama quotes-nya Bang Fuadi. Kalau misalnya pernah tahu ya Bang Fuadi, dia selalu mengatakan habiskan kegagalanmu gitu, habiskan segala macam kegagalanmu sampai akhirnya kamu dapet. Nah, aku selalu berpatokannya sama itu. Nah, ini menarik teman-teman. Kita kemarin juga bikin sesi tentang frustrasi daftar beasiswa. Narasumbernya 7 kali gagal beasiswa, yang satu 12 kali gagal beasiswa luar negeri dan akhirnya baru dapat yang ke-13. Dan seperti yang disampaikan Mbak Lisa, bertemanlah dengan tadi, habiskan jatah kegagalanmu. Nah, ini narasumber kita bilang bertemanlah kegagalan. Kayak bikin koleksi aja ya, karena koleksi kegagalan itu sama dengan koleksi pembelajaran sebenarnya. Jadi bisa semakin belajar lebih banyak di situ. Nah, ini pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi Q&A sama Mbak Lisa dan Mbak Rima. Aku pengen tanya Doka, tadi udah lama lulusnya, kemudian sempat bingung kapan untuk mulai kuliah, diskusi dengan keluarga dan sebagainya gitu. Kalau yang disampaikan ke si pewawancara beasiswa atau asesornya beasiswa itu, apa sih yang ditawarkan sama Mbak Rima dan Mbak Lisa? Karena kan pesaingnya nih anak-anak muda yang mungkin lebih punya masa depan yang bisa dilihat. Wah, ini anak muda punya rentang yang panjang nih untuk kayaknya lebih sukses nih, kayak kalau udah seumur-umur ini ya paling gitu-gitu aja gitu kali ya mikirnya. Apa sih yang ditawarkan gitu sebagai orang yang udah lama banget nggak ada di dunia akademik, Mbak Rima? Oke, kalau ini kayaknya Mbak Lisa nanti akan jauh lebih bisa relate nih, karena Mbak Lisa persaingannya lebih banyak lagi Mbak, seluruh Indonesia ya Mbak. Oke, jadi kalau aku sebenarnya sebelum ke wawancara tuh yang agak berat tuh adalah untuk masuk ke proses seleksi yang aku cerita tadi. Jadi meskipun teman-teman mahasiswa mungkin belum bisa relate, tapi intinya kalau udah kerja masuk ke dalam pool seleksi itu. Karena kalau terakhir tuh ibaratnya dari 600 orang, kurang lebih 400-an orang HR gitu kan, nggak sebanyak se-Indonesia gitu ya Mbak, tapi 400 orang HR langsung diseleksi per VP, karena ada 7 VP, itu boleh ngasih 2 orang, jadi ke-14. Nah, jadi ketika di interview kan aku udah tinggal ber-14 ini gitu. Cuman masuk ke-14 ini agak challenging. Nah, tapi aku belajar banget dari pengalaman aku yang gagal pertama. Karena seperti yang aku bilang tadi, sempat ada perubahan kebijakan. Di tahun pertama aku tes, itu banyak banget yang boleh ikut. Jadi dari 300 itu kalau nggak salah hampir bisa 40 lebih lah, jadi banyak banget orang HR yang bisa ikut. Nah, tapi aku ngerasa di situ aku gagalnya, aku tahu kenapa aku gagal gitu. Karena aku belajar, aku lihat, aku ngobrol, kebetulan yang dapet tuh sahabatku sendiri, teman deket banget di kantor gitu. Jadi aku belajar, lo jawabnya apa sih waktu itu gitu kan. Jadi yang dia jawab dan aku tidak jawab tuh adalah, aku tuh nggak prepare waktu itu. Salah banget deh, pokoknya salah banget, aku nggak prepare. Ketika ditanya, kamu mau ambil di mana kampusnya, itu aja aku nggak prepare Zak waktu itu. Karena saking, nggak tahu ya, mungkin waktu itu aku juga nggak, aku tahu tinggal dunia akademis itu juga nggak banyak nanya tips-tips juga gitu kan. Yang pelajari adalah satu, tanya aja sama orang yang udah sering lulus beasiswa, yang udah teman-teman yang udah beasiswa, pasti mereka tahu gitu apa yang harus dijawab. Waktu itu aku tahu, tapi kelihatan jawabanku tuh
nggak mantep gitu. Kayak aku tuh belum mempersiapkan dengan detail. Jadi aku cuma bilang, oh ya aku mau ke sini. Waktu itu aku bilang Manchester University kalau nggak salah. Karena aku taunya inget aku teman aku ada yang di situ ambil HR gitu. Jadi kelihatan banget aku nggak prepare. Dan di sisi lain ada kandidat lain yang sudah prepare jurusannya, dia udah cerita proses dia memilih kampus itu. Jadi menurutku menunjukkan bahwa kita prepare itu penting. Nah di tahun kedua ketika aku dapat kesempatan, udah deh itu aku benar-benar kayak udah nanya ke semua orang juga yang lulus, terus aku benar-benar research karena aku orang HR seperti yang Zaki bilang tadi, aku udah lihat di seluruh dunia gitu ya, kalau di UK yang paling bagus apa, di US paling bagus apa, kemudian aku udah bikin kayak bikin table untuk prioritasi, jadi dari sisi ranking, dari sisi profesor, dari sisi apa, jadi udah punya alasan yang sangat kuat kenapa aku mau ke sana dan kenapa pilih itu. Nah dari sisi interviewer pasti akan lihat, oh kalau dia udah bikin riset, dia niat kayak gini, kemudian dia bisa present dengan clear, itu menunjukkan niat gitu, menunjukkan bahwa dia memang nggak main-main, bahwa dia memang fokus mau kuliah lagi. Itu sih kalau menurutku salah satunya ya. Yang menurut dari pengalamanku sendiri yang membuat aku tuh gagal gitu. Dan yang kedua kayaknya juga aku nggak bisa jawab dengan clear ketika interview pertama aku lagi hamil besar. Jadi aku nggak bisa jawab dengan clear tuh ketika dia tanya, gimana nih nanti ngaturnya antara kamu baru melahirkan, kemudian bawa keluarga, punya bayi di sana, nggak ada support system, kamu gimana? Itu kelihatan kalau aku memang kayaknya nggak siap gitu. Jadi kayak, karena dia akan melihat kesiapan dari sisi akademis dan juga dari sisi pribadi kan, karena ini sangat dua-duanya mempengaruhi keberhasilan kita dalam kuliah. Jadi, alhamdulillah ketika tahun kedua anak udah lebih gede, aku juga cerita ke interviewerku bahwa tahun lalu saya gagal gitu, dan saya tahu kenapa saya gagal. Gitu sih, jadi menurutku tadi berteman dengan kegagalan, menyadari bahkan cerita ke orang bahwa it's okay to fail, tapi yang penting kamu belajar dari situ. Itu sih menurutku Zaki. Justru itu jadi poin plus menurutku kalau kamu bisa menunjukkan kalau kamu nggak jatuh dari kegagalan dan kamu bisa belajar. Siap. Ini menarik tadi aku mencatat satu hal dari Mbak Rima. Ternyata pengen aja tuh nggak cukup gitu ya. Niat baik aja tuh nggak cukup, karena niat itu kan nggak bisa dilihat ya. Oh anak ini niat, anak ini semangat gitu. Orang tuh nggak bisa lihat niat kita, tapi bisa dilihatnya dari hasil persiapan kita gitu, baik akademis maupun non akademis. Hasil riset kita gimana, kemudian kita bisa tahu oh kita mau ke sini. Jadi visinya kita itu jadi bisa lihat dengan jelas gitu ya, detail gitu. Ini menarik teman-teman. Jadi nggak cukup gitu niat baik dan semangat aja gitu. Mbak Lisa, nah ini yang persaingannya adalah anak-anak muda di Saantero Jagat karena LPDP adalah beasiswa sejuta umat. Gimana Mbak Lisa? Aku penasaran. Oke. Iya. Boleh nggak sih aku jawab idem aja? Soalnya aku setuju banget sama si Rima. Jadi memang kalau aku bisa mengambil kesimpulan adalah ketika kita memutuskan mau apply ke beasiswa manapun, kita tuh harus tahu beasiswa itu mintanya apa gitu. Kadang itu yang suka abai dilihat orang, karena biasanya orang tuh pengennya tuh kayak aku pengennya ke sini, pokoknya harus ke sini, terus ya udah ke sini gitu ya. Lihat diri sendiri aja ya. Iya. Lihat diri sendiri aja gitu. Benar. Padahal sebenarnya setiap beasiswa itu mereka biasanya punya karakteristik sendiri, mereka punya request sendiri gitu. Nah, kalau LPDP ini memang mereka fokusnya adalah apa sih yang akan kamu berikan kepada negeri kepada Indonesia setelah kamu lulus nanti. Jadi yang dilihat adalah dikuatin itunya kalau khusus LPDP. Dan menurutku salah satu poin kuatku adalah karena aku PNS. Kemudian aku bekerja di ranah sosial, yang jelas-jelas pekerjaanku itu pasti memberikan efek dan dampak buat orang lain gitu. Jadi aku tuh kan sebagai penyuluh narkoba, yang jelas-jelas pertama pasti akan kembali lagi ke institusi, jelas-jelas pasti akan kembali lagi ke Indonesia, dan kemudian yang ketiga jelas-jelas pekerjaanku itu memberikan efek dan dampak. Nah, mungkin itu yang akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang match buat LPDP. Beda lagi kalau misalnya kamu nanti mau daftar Chevening mungkin, atau kamu mendaftar Australia Awards, mereka pasti punya request sendiri. Itu pun juga yang aku pakai ketika aku daftar summer course. Waktu itu summer course yang pertama dapat dari NFP ya, kemudian yang sekarang udah berubah jadi OKP, kemudian yang kedua aku dapat dari Stunet. Di situ aku baca banget persyaratannya apa, mereka mintanya apa, concernnya mereka tuh kemana, dan IC-ku, tujuanku, pilihanku adalah mengikuti itu gitu.
Oke. Ini sejalan nih senada dengan di kelas-kelas beasiswa Mini Academy juga nih, gimana kita nge-match kan diri kita dengan mencocokkan diri kita dengan apa yang diminta oleh pemberi beasiswa ya, Mbak Lisa. Dan ini tadi ada satu hal menarik teman-teman. Jadi kalau nggak S2 sekarang ketika lulus buat teman-teman yang mahasiswa, tapi kerja dulu malah kadang ada nilai lebihnya ya yang bisa ditawarkan kepada pemberi beasiswa gitu. Karena balik lagi nanti aku bisa ngasih ini dan udah terbukti nih. Jadi pemberi beasiswa juga bisa melihat keterkaitan antara karir, pekerjaan yang dilakukan dengan nanti ketika balik lagi tuh mau ngapain udah lebih jelas gitu. Oke, terima kasih Mbak Lisa dan Mbak Rima. Kita ke sesi Q&A ya. Ini ada beberapa pertanyaan, ada yang private ke saya juga. Nah, ini kalau yang private saya tidak sebut namanya ya, sebentar. Ini luar biasa. Oke. Wah, ini pada memberi semangat, tidak ada kata terlambat, bismillah semangat. Nah, ini tadi nothing too late or soon ya, semangat. Oke. Mbak Niti, pertanyaan, saya sudah 10 tahun juga dari S1 ingin kuliah lagi. Gimana cara menghilangkan rasa nggak pede? Karena 10 tahun itu nggak buka buku. Oke, mungkin nggak ini ke dunia akademik ya, atmosfernya gitu. Ada rasa takut, khawatir bakal keteteran, khawatir otaknya stuck. Oke, saya tanya ke Mbak Rima deh yang sudah mengalami 1 tahun gitu. Bener nggak sih akhirnya otaknya stuck ketika kuliah lagi? Ini tuh valid banget. Itu baca jurnal gitu. Valid Zak, bener. Jadi bener banget, dunia kerja sama dunia kuliah beda banget. Mana ada sih di dunia kerja kita kudu baca jurnal yang banyak gitu untuk mengerjakan suatu kerjaan, kan nggak ada ya. Dan kalau di kampus harus kayak gitu buat bisa bikin satu assignment atau buat even masuk ke kelas gitu kan. Nah, aku tuh ambil Zak, jadi aku ambil kelas preparation, jadi kayak academic preparation lagi, saking karena aku udah kelamaan aku nggak kuliah gitu ya. Jadi aku kumpulin teman-temanku yang satu kantor, bahkan bukan orang HR doang gitu. Jadi tadi aku setuju sama satu pertanyaan tadi bilang masalah lingkungan gitu ya, karena lingkungan tuh menurutku meter juga. Karena kalau ditarik ke kehidupan sehari-hari, pasti sibuk deh sama kerjaan yang udah banyak peran, multi peran gitu ya. Jadi ada disempatin 1 minggu tuh kalau nggak salah itu 2 pertemuan ya per 2 jam gitu. Semua teman-teman penerima beasiswa tugas belajar itu dari berbagai fungsi kita kumpul bareng. Terus kita panggil satu tutor untuk ngejelasin ini loh, karena mereka sama-sama udah lama nggak kuliah juga nih gitu teman-teman aku. Ngejelasin writing tuh kayak gimana, baca jurnal tuh apa yang harus dilihat, diingetin lagi gitu, apa yang harus dilihat supaya kamu nggak harus baca semuanya, yang kayak gitu-gitu. Jadi menurutku untuk aku itu salah satu alasan yang bisa survive juga sih. Jadi itu merefresh segala memori, dan ternyata kan memang di S2 agak sedikit berbeda dengan S1 ya. Jadi menurutku nggak ada salahnya nggak harus ngambil kelas juga sih, siapapun yang menurut kalian bisa ngajarin kalian masalah itu, merefresh tentang bagaimana menjadi mahasiswa lagi gitu ya, terutama berdamai dengan reading yang sangat banyak, assignment yang banyak. Itu sih kalau menurutku Zak. Jadi do what you have to do to prepare gitu. Kalau waktu itu caraku adalah ambil kelas lagi untuk supaya tenang gitu, make sure aku siap buat lanjut S2. Oke, jadi bisa ambil kelas lagi atau pokoknya masuk lagi lah ke dunia atmosfer akademik ya. Dulu pernah ada salah satu narasumber akademi yang kasih tips nih teman-teman, untuk 1 pekan itu bisa coba baca 1 jurnal. Jadi memaparkan diri aja gitu sama dunia akademik sekarang gitu. 1 pekan, apalagi sekarang udah lebih gampang ya dicari karena ada internet. 1 pekan 1 jurnal, terus ditulis ulang. Nah nanti sebulan tuh udah 4 jurnal. Nanti lama-lama nambah gitu. Wah, ini kayaknya Mini Academy udah bisa bikin buku nih, jawaban narasumber ini bisa aku sambungkan dengan narasumber lainnya. Ntar ditunggu ya bukunya teman-teman. Oke, ini ada yang mau bertanya langsung, Mbak Yeni Kurniawati, saya persilahkan. Silakan Mbak Yeni. Sudah saya unmute audionya, sorry. Iya, halo, selamat malam Kakak. Ini saya sama juga. Udah belum 10 tahun sih, tapi udah 7 tahun dari lulus. Jadi benar-benar sedih juga ya, karena seperti kesempatan beasiswa DAAD itu kan juga nggak bisa ya, kalau lebih dari 6 tahun kan nggak bisa apply gitu kan. Nah terus ini sebenarnya mau apply LPDP, tapi gimana ya, kayak aku tuh di sini cuma tutor gitu, belum jadi lecturer. Kan kalau lecturer harus S2 dulu kan ya. Kalau sekarang kan kalau nggak S2 kan nggak boleh kan jadi lecturer itu. Nah terus
Sebenarnya juga menyambung ini, sebenarnya untuk S2 itu karirnya apa aja sih Kak selain jadi lecturer? Jadi misalkan apa sih kira-kira opportunity lain selain jadi lecturer itu seperti apa gitu yang bisa diraih setelah S2 gitu. Terus Oh masih ada, oke. ya, 2 pertanyaan ya makasih. Mbak Yeni. Nggak apa-apa, 1 lagi boleh. Udah? Oh 1 lagi boleh, oke. Oke. Ya itu terus juga ini banyak stigma-stigma orang Indonesia yang bilang ya udah umur 30 terus masih mau S2 mau ngejar apa lagi nanti kalau punya suami gimana juga ya kan sekolah tinggi-tinggi ngapain wanita di dapur aja gitu. Kadang-kadang stigma-stigma seperti itu tuh sebenarnya sih kalau saya lihatnya sih sebenarnya nggak usah terlalu mikirin omongan orang ya. Cuma kadang-kadang stigma-stigma seperti itu membuat beban juga sih sama saya karena kan saya perempuan gitu kan. Banyak yang bilang katanya perempuan itu jangan tua-tua gitu 30 lebih nanti susah punya anak ya kalau laki-laki. Nah, jadi sebenarnya itu juga memberikan beban gitu buat saya gitu seperti itu. Bagaimana tips dari Kakak ini tapi Kakaknya udah pernah udah punya anak ya? Hamil besar tuh ya waktu LPDP tadi itu ya? Sorry, aku tadi nggak dari awal ngikutinnya gitu. Jadi minta tips aja sih Kak, bagaimana seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak Yeni. Wah ini semangat sekali nih, udah 7 tahun lulus dan bingung nih. Oke, saya ke Mbak Lisa dulu. Tadi dengan pertanyaan pertama, kan beasiswa banyak ya batasannya. Kemudian kalau karir selain jadi dosen ketika S2 itu apa? Mungkin kasusnya adalah belum bekerja di tempat yang tetap ya. Kalau misalnya kayak Mbak Lisa, Mbak Rima kan sudah tetap di satu tempat gitu, jadi balik lagi gitu. Mungkin Mbak Lisa punya pengalaman cerita dari teman-temannya. Iya, memang banyak banget kan biasanya kalau kita LPDP kita akan digabungkan ke dalam satu grup yang namanya persiapan keberangkatan. Nah, persiapan keberangkatan itu di tempatku itu ada sekitar 150 orang. Jadi background-nya itu beda-beda dan nggak semuanya memang sudah punya pekerjaan yang tetap. Yang akhirnya mereka memilih untuk sekolah terus resign dari pekerjaannya gitu. Terus pas aku tanya juga aku sempat tanya, terus habis lulus kuliah mau ngapain? Ya cari kerja kata mereka gitu ya. Ya bener sih, maksudnya habis terus cari kerjanya apa? Ya banyak katanya. Jadi maksudku adalah banyak opportunity gitu, banyak kesempatan. Nggak harus menjadi dosen. Kadang-kadang memang kita harus misalnya kita browsing gitu, Google segala macam, banyak sebenarnya pilihan pekerjaan yang cocok buat S2. Kayak kemarin temanku yang di FAO gitu ya, yang di WHO, dia sempat cerita bahwa di FAO sih khususnya di pangan itu kekurangan orang Indonesia di sana. Jadi kan memang kita kayak punya slot gitu ya di sana dan belum banyak. Dan dia juga lulusan S2, dibutuhinnya S2. Jadi banyak banget kalau nggak bisa di Indonesia, di luar negeri malah banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir, pasti selalu ada jalan. Apalagi ketika kamu S2, otomatis skill kamu juga akan lebih nambah. Pasti ada juga instansi-instansi yang benar-benar membutuhkan orang-orang dengan kriteria seperti itu. PNS pun juga, di tempatku juga ada yang lulusan yang khusus untuk lulusan S2. Jadi nggak usah khawatir sih, tempatnya Rima juga aku yakin juga pasti ada yang memang menerima yang lulusan S2. Jadi nggak perlu bingung habis kuliah itu mau kemana. Yang penting adalah sekarang fokus dulu kuliah, terus selama kuliah pastiin bahwa kalian itu sudah terbekali segala sesuatunya untuk nanti bisa bekerja setelah itu. Atau nggak usah bingung, kalau memang nggak dapat kerjaan ya buatlah lapangan pekerjaanmu sendiri. Gitu. Oke, siap. Nah, ini tadi yang pertanyaan pertama ya terkait dengan setelah karir selain jadi lecturer gitu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat di resume Mini Academy tentang haruskah kita S2. Itu ada beberapa narasumber kita yang tidak S2 dan menjabat VP Bukalapak, kemudian ada yang S2 dia juga menjabat jabatan tertentu di karirnya gitu. Jadi yang itu semua bukan dosen teman-teman. Jadi nanti Mbak Wahyu mungkin bisa cek juga di resume Mini Academy gitu. Untuk pertanyaan kedua Mbak Lisa, dan mungkin nanti Mbak Rima bisa menambahkan juga menghalau stigma nih. Ini ada pertanyaan dari teman yang lain juga, pertanyaan yang sama. Stigma kalau perempuan ngapain sih udah umur 30 sekolah tinggi-tinggi nyari apa lagi sih gitu.
Gimana sih menghalau hal-hal kayak gini? Walaupun posisinya mungkin Mbak Lisa justru sudah berkeluarga. Ada juga stigmanya tambah lagi sebenarnya. Ngapain gitu loh, anak lo mau diapain gitu kan. Jadi sebenarnya tuh nggak habis-habis teman-teman mau lo berkeluarga apa enggak, itu tetap ada. Cuma dengan konten yang beda aja gitu. Gimana Mbak Lisa? Iya, that's the point Zaki sebenarnya. Nggak akan habis gitu. Mau diikutin sampai kapanpun nggak akan habis perkataan kayak gitu. Jadi makanya kembali lagi aku balikin lagi. Niatnya tuh apa? Goalnya tuh apa? Kalau goalnya memang mau sekolah lagi, apapun yang terjadi harusnya kamu tetap fokus ke situ gitu. Kalau memang dari awal antara iya enggak, tapi lebih ke enggaknya ya ketika mendapatkan stigma dari yang lain itu malah jadi kepikiran banget gitu. Jadi kalau menurutku sih apa yang aku alami, jelas aku pasti pernah ngalamin. Pernah pasti ada yang ngomong, ngapain sih gitu. Ngapain juga gitu. Aduh aneh-aneh banget. Anaknya udah 3 gitu. Pakai harus kuliah lagi gitu kan. Ya cuma aku pikir, lah keluargaku aja ngedukung gitu ya. Orang yang paling dekat, yang aku yakin dia pasti bisa support aku. Yang aku yakin pembagian pekerjaan dan segala macamnya akan fine-fine aja selama aku kuliah aja support. Kenapa aku harus mikirin orang lain gitu. Jadi yang paling penting adalah pastiin dulu kamu punya circle, kamu punya orang-orang yang memang support kamu gitu. Itu yang bisa memperkuat kamu banget nanti ketika kamu ngedengerin stigma-stigma segala macam. Karena setiap orang beda ya. Mungkin aku tipenya tipe yang bodoh amat gitu. Tapi bisa jadi kayak Mbak Yeni mungkin tipenya tipe yang ngambil hati banget misalnya dikasih tahu diomongin kayak gitu terus aduh aduh gimana. Pesanku adalah cari orang yang memang bisa memperkuat kamu dan orang itu adalah memang orang yang memang bisa ngebantu kamu selama proses menuju kuliah nanti misalnya entah itu suami, entah itu pacar, entah itu memang keluarga gitu. Kalau mereka fine, kenapa kita harus mikirin orang lainnya nggak fine? Oke, jadi memikirkan yang what matters sih, apa yang orang penting lah buat kita gitu, yang orang-orang di sekitar kita yang kemudian penting. Soalnya mereka juga nggak nyekolahin aku juga sih. Iya benar. Ya, jadi kita susah, kita apa, mereka juga nggak ikut repot ya. Jadi yang gue dengerin ya orang tua gue yang nyekolahin, terus yang gue dengerin ya suamiku yang sudah memberikan mahar dan segala macam ya gitu. Jadi ya sudahlah. Siap, oke. Mbak Rima, ini mungkin ini persoalan bagi banyak orang ya. Nanti yang bapak-bapak mungkin juga iya gitu. Ngapain sih kamu kan harusnya buat jadi kepala keluarga yang baik lah, bla 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 gitu. Gimana Mbak Rima menghadapi hal seperti ini? Ke pertanyaan kedua yang stigma ya, ini memang menarik banget menurutku. Jadi aku setuju sama Mbak Zaki. Sorry, Mbak Lisa. Maksudnya. Jadi gini, make sure memang pertama fokus sama orang yang dukung kamu. Apapun itu sih sebenarnya, mau kamu mau kuliah lagi, mau membuat pergerakan baru yang seperti biasa, kadang-kadang orang komennya kan, sok-sokan banget sih, atau aduh apaan sih gitu kan, sok pinter banget. Udah fokus aja sama niat kamu di awal. Misalkan contoh mau kuliah, niatnya apa sih? Oh niatnya pengen supaya nanti bisa bermanfaat. Misalkan buka lapangan pekerjaan sendiri gitu, atau buka seperti Min Academy gitu kan, kayak gitu. Fokus aja sama apa yang ingin kamu capai ketika setelah S2. Pasti apapun yang kamu lakukan pasti ada yang komen. Mbak Lisa mungkin bisa cerita juga dari pengalaman pribadi ketika mau berangkat dari keluarga, atau pasti ada yang komen gitu. Even bukan keluarga inti ya, tapi kembali circle nomor 1 kita yang harus kita pastikan mereka baik-baik saja. Mulai dari suami, anak, orang tua, menurutku sih itu dulu. Kalau yang lain, even yang udah deket kayak Pak Ade, Bude pasti ada yang komen. Tapi menurutku tadi, komen itu hanya ada di awal. Ketika udah jalan, udah selesai, itu hilang semua gitu. Itu hanya ada di awal, bener-bener ketika mau berangkat, pasti komen pertama mereka, udah umur segitu gitu, perempuan, lain sih gitu kan, apa yang dicari. Bisa ya, masih bisa ya kuliah kayak gitu-gitu lah yang mendemotivasi. Tapi kembali yang mau ngejalanin kita, plus aku tipe kalau yang percaya sama women empowerment gitu. Jadi aku juga pengen anak-anakku cowok gitu, tapi one day mereka juga harus terbuka kalau istrinya mau berkembang dan keluar dari patriarki culture yang kita punya gitu menurutku. Jadi aku jadi ya diperlihatkan dari kecil gitu bahwa perempuan juga boleh punya mimpi, meraih yang dia inginkan. Jadi salah satu tujuanku itu sih, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, justru ini salah satu contoh dan salah satu bentuk nyata women empowerment. Kalau gitu. Siap, terima kasih, ini mantap banget ya, karena kita menghadapi ini nggak habis-habis kok Mbak Yeni dan teman-teman semuanya gitu ya.
nggak habis-habis, nanti udah kuliah lagi juga pasti ada aja yang komen gitu. Jadi kayaknya nggak selesai-selesai. Dan tadi seperti yang disampaikan Mbak Rima dan Mbak Lisa, cari support sistem yang memang mendukung kita gitu. Yang enggak ya udah gitu, nggak usah dipikirkan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Rizky Ayu. Bagi pengalamannya dong Mbak, persiapan di tengah sibuk kerja, sibuk ngurus keluarga, dan tetap menghidupkan semangat untuk tetap kuliah. Nah, apa perlu ganti pergaulan? Nah, ini tadi terkait karena lingkungan temannya sekarang kebanyakan teman kantor dan keluarga yang itu aja gitu ya, mungkin kurang supportnya dan sebagainya gitu. Saya ke Mbak Lisa nih, yang baru-barusan mempersiapkan sampai 3 tahun jungkir balik gitu. Gimana pengalamannya Mbak? Anak 3, sibuk kerja, dan mempersiapkan semuanya. Masih mute, Mbak. Sorry. Oke, dah. Salah satu yang aku lakuin, dan itu sebenarnya kenapa aku kenal sama Andin ya. Jadi salah satu yang aku lakuin adalah aku sering banget ikut kegiatan volunteer gitu. Volunteer. Entah itu kelas inspirasi, entah itu Ruby gitu ya. Boleh ya sebut merek ya. Iya, Ruang Belajar Indonesia Mengajar, nggak apa-apa. Iya, takutnya sainganmu gitu. Zaki, enggak ya? Aman ya? Aman. Jadi memang sering banget aku ikut kelas-kelas yang terkait volunteer seperti itu. Itu ngebantu banget untuk kita ketemu banyak karakter orang, kemudian kita juga bisa belajar dari orang-orang dengan pengalaman-pengalamannya sendiri. Nah, itu ngebantu banget. Karena gini, kadang kita nggak bisa milih. Kadang kita ngerasa tempat kerja kita toksik banget ya gimana gitu. Memang kita nyari kerjanya di situ, ya mau nggak mau kita harus tetap perform, tapi ya gimana karena toksik. Tapi kadang-kadang ketika kita keluar, kita ketemu dengan orang lain, ketemu dengan orang yang baru, itu bisa membuka wawasan kita, terus jadi kayak ngasih ide-ide baru gitu. Nah, itu juga yang sebenarnya bisa ngebuat aku tetap semangat untuk ngejar segala sesuatunya. Jadi walaupun sibuk, walaupun segala macem, tapi karena ketemu sama orang baru, ketemu sama orang-orang yang punya semangat-semangat yang lain dan punya cerita yang lain, itu cukup ngebantu juga. Sama mungkin juga salah satu, karena pekerjaanku itu kan sebenarnya banyak di lapangan ya Zaki ya. Jadi hampir setiap hari itu aku selalu ketemu orang baru lagi. Dan tipikalku tuh memang ekstrovert gitu. Jadi kayak ketemu tutupnya gitu ya, kayak bahagia banget gitu. Jadi kadang ketika down banget, kadang ketika drain out, bete dengan segala macam rutinitas di kantor atau apapun itu, ketika aku ketemu orang baru, ketika aku ketemu pengalaman yang baru, itu bisa ngembaliin lagi semangatnya. Jadi kayak ngecharge lagi, ngebalikin lagi fokusnya gitu. Jadi temuinlah cara kamu sendiri, karena setiap orang itu caranya mungkin beda-beda. Kamu bisa belajar dari orang lain, tapi tetap kamu harus punya cara kamu sendiri untuk ke situ. Oke, menemukan hal yang mungkin membuat kita rileks ya, kalau boleh dibilang begitu ya. Sehingga ketika mau manage, mempersiapkan segala sesuatu di tengah kesibukan, tapi kalau perasaannya rileks, itu jadi lebih mudah. Kayak kemarin pas habis aku patah hati banget gitu, gara-gara nggak bisa lanjut kuliah ke luar negeri dan akhirnya memutuskan dalam negeri itu, hampir 3 bulan tuh sama sekali aku nggak mau ngebuka IELTS-ku segala macam gitu. Jadi benar-benar kayak orang patah hati gitu ya. Kalau kata Bude Sumiati itu hatiku tuh tidak disiapkan untuk patah gitu. Kalau kata si Bude. Jadi ya tapi apa yang aku lakuin selama 3 bulan itu ya ikut volunteer kemana-mana, ketemu sama orang baru, ngobrol lagi, dan kemudian akhirnya balik lagi gitu semangatnya. Kan paling susah itu gimana caranya ngereketin lagi yang udah ambiar gitu. It's struggle banget gitu buat aku, dan akhirnya kembali lagi recover dan kemudian semangat lagi untuk cari beasiswanya. Oke, luar biasa deh perumpamaannya Mbak Lisa. Udah berasa ngobrol sama Bu Tejo, Yuneng, dan Yusam gitu ya. Ngerekat kayak meneseng ambiar. Mbak, kalau terkait dengan manajemen waktunya, boleh diceritakan nggak detailnya? Karena kalau bagi orang kerja ini mungkin nggak kebayang gitu loh. Wah, harus bangun jam berapa, harus ngapain. Semuanya itu. Apalagi memang pada saat aku ngebuat essay, LPDP segala macam, memang aku ngelakuinnya udah malam, larut malam, hampir larut malam. Aku memang memastikan semuanya sudah selesai semua, anak-anak udah tidur gitu, baru aku mulai fokus ke ngebuat essay, terus habis itu mungkin belajar. Jadi kalau pagi fokus ke keluarga, kemudian siang sampai sore kan memang harus kerja ya. Terus habis itu
malam juga harus fokus ke keluarga dulu. Nah, habis itu tuh, habis semuanya selesai, anak-anak udah tidur, baru aku balik lagi ke beasiswa. Mbak Lisa nggak drakoran? Nggak nonton drakor ya, Mbak? Nggak drakor, aku tuh suka banget sama TV seriesnya Barat. Jadi ya pokoknya Netflix-an lah ya kalau zaman sekarang. Iya benar. Ya kayak diet aja lah. Kadang-kadang kita cheating gitu ya. Iya ngapain sih kita harus fokus terus ke beasiswa? Sometimes kita juga harus nge-recharge lagi karena kalau dipaksa takutnya tiba-tiba ngeblank gitu, ngebuat isi, aduh gue bingung mau buat apa lagi gitu. Jadi memang ada waktu-waktu yang nonton drakor gitu ya. Silakan diatur ya berarti ya. Aku seneng banget nih Mino ya. Jadi Mbak Kiki semoga menjawab. Enggak kok, sekarang masih ngehits loh, ntar malah ngomongin drakor. Limino masih ngehits. Oke. Mbak Rizky Ayu, Mbak Kiki ini juga relawan Indonesia Mengajar, mungkin nanti bisa cari kegiatan. Ini relawan banget sebenarnya Mbak Kiki ini, cari kegiatan-kegiatan yang lain juga seperti saran Mbak Lisa tadi, dan ternyata nggak perlu sepaneng ya, tetap ada waktu, manage waktunya, tapi kalau perlu bersantai juga ada sendiri gitu, soalnya biar kita tetap rileks untuk melaksanakan semuanya. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Fauzia, saya ke Mbak Rima nih, Mbak gimana cara ngatur waktu kuliah dan ngurus anak? Oh gini nih ketika kuliahnya ya, bukan ngelamarnya ya. Bukan ketika ngelamarnya, tapi ini ketika kuliahnya. Nah kita mau membuktikan nih, apakah galau-galaunya tadi bisa benar-benar dibayar ketika kuliah itu. Oke. Jadi aku kan di sini sama suami itu, dan aku sebelum ada COVID, berarti sekitar 6 bulan aku kuliahnya benar-benar ke kampus gitu, dan aku juga ada kerja di kampus, jadi memang aduh penuh banget gitu. Jadi tidak akan bisa selesai kalau nggak ada suamiku sih intinya. Jadi kalau ngerjain tugas, aku setuju. Itu malam, biasanya baru malam. Jadi mereka bobo jam 12 gitu, itu barulah kita mulai mengerjakan semua, baca, ngerjain. Sampai pagi biasanya, ya udah gitu memang. Ada waktu-waktu yang mesti dikorbankan, waktu tidur yang kurang, dan lain sebagainya. Jadi, plus yang kedua, nurunin standar sih. Aku setuju Mbak Lisa. Jadi, ya udah yang penting kita lihat anaknya sehat, bahagia. Makan ya, maksudnya dia sekolahnya oke, ya udah gitu. Jadi menurutku tuh nggak bisa terlalu ideal juga jadinya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita semua sama-sama berproses. Terus salah satu yang ketiga adalah anakku yang pertama kan di sekolah. Kalau sekolah di sini tuh bener-bener kan nggak boleh lah, sama kayak kita di Indonesia. Jadi bener-bener kalau di drop ya udah percaya aja sama sekolahnya, dijemput lagi sekitar jam 2 gitu ya. Jadi waktu itu sangat membantu. Dan anakku yang satu kan masih kecil, jadi tenang aja menurutku sih kalau yang nanti mau bawa anak. Apalagi udah usia sekolah, ketika mereka sekolah tuh udah sangat-sangat terbantu gitu. Pas mereka sekolah, jadi aku drop, langsung aku ke library. Aku titip anakku yang kecil, malah kalau masih kecil masih lebih mudah kan di-manage, itu sama suamiku. Kayak gitu sih, jadi sangat bersyukur di situ. Malah lebih struggle ketika mulai COVID kemarin, karena home learning kan. Itu waduh, rasanya harus membaca punya aku, harus baca punya dia juga gitu. Jadi, nah itu lebih struggle, cuman lebih senangnya adalah aku di rumah terus, jadi aku selalu hadir buat mereka. Mereka merasakan kehadiranku, nah itu positifnya. Jadi, susah nggak sih? Awal-awalnya iya, tapi percayalah ketika sudah di jalan itu pasti bisa kok. Hajar aja, bener kata Mbak Lisa, pasti bisa. Hajar aja, jadi waktunya karena tadi ada kesempatan anak sekolah gitu, jadi ya udah habis itu fokus gitu, bisa diatur. Ya, itu ngebantu banget. Kemudian itu sangat membantu. Nah ini ada pertanyaan yang nggak panjang, tapi bisa saya ringkas gitu ya, dengan pertanyaan begini. Mungkin pertanyaan adalah dorongan terbesar apa sih sebenarnya yang bikin Mbak itu memutuskan untuk studi lanjut gitu. Karena kalau tadi misalnya terkait dengan profesi gitu kan sudah ada nih karirnya, nggak mau jadi dosen juga karena akan kembali ke tempatnya gitu. Atau sekedar dapat ilmunya aja, padahal untuk bisa udah lama dari 12 tahun, 10 tahun lulus itu kan bukan hal yang mudah gitu. Jadi sebenarnya apa sih hal personal yang paling besar yang mendorong Mbak Rima? Ada, tapi sebenarnya ada juga yang jadi aku tuh kan sama ibuku dekat ya. So aku ingat ibuku tuh selalu bilang gitu. Dia selalu bilang kayak even sebelum aku percaya dia sudah percaya duluan, dia bilang kamu tuh nanti pasti bisa dia dapat S2 gitu. Terus kayak mama pengen deh punya anak yang S2 terus dapat beasiswa gitu. Itu jujur aja jadi salah satu motivatorku gitu. Jadi motivasi di luar diri sendiri ya. Yang aku rasa karena
namanya anak pasti pengen bagian orang tua kan gitu ya. Terus mereka udah banyak banget kasih ke kita dari lahir sampai sekarang gitu. Dan mereka pasti nggak minta materi juga gitu. Tapi jadi ya maksudku, salah satu motivasiku adalah kalau dari sisi keluarga tuh pengen banget gitu keinginan ibuku tuh bisa aku penuhi gitu. Terus kalau dari sisi pribadi pastinya aku pengen benar cari ilmunya, terus pengen tahu tadi yang aku bilang. Kan kantorku tuh udah sering jadi bahan benchmark untuk HR ya. Cuma aku lihat kayaknya pasti ada yang masih bisa diimprove deh gitu. Terus yang kedua aku sering lihat pemakaian konsultan yang banyak banget di kantorku. Jadi dan aku ngerasa kadang kalau kita nggak par to par sama mereka itu tuh jadinya nggak maksimal gitu loh. Jadi aku pengen banget kantorku juga punya orang yang paham di bahasa yang mereka gunakan gitu. Jadi kalau kita punya konsultan dan kita bayar mahal, kita tuh bisa benar-benar menggunakan sih biaya yang kita keluarkan. Sorry ada anakku. Biaya yang kita keluarkan itu benar-benar. Jadi ibaratnya aku mau membantu kantorku buat bisa ada di level yang at least sama teman-teman konsultan yang dibawa ke kantor. Mereka dari boleh sebut merek ya, ada McKinsey, Accenture gitu. Mereka memang level kan udah di sini kalau bicara HR gitu. Jadi menurutku kita jadi kantor yang kita, apalagi kita yang bayar ya, kita jangan sampai mau terima aja tanpa bisa challenge. Itu sih kalau buat aku. Kalau dengan kursus online gitu itu nggak cukup Mbak Rima? Kan kursus HR kan banyak banget ya. Aku sepakat banget. Jadi selama di sini aku juga coba tuh ikut kursus online, Zak. Apalagi waktu COVID kemarin banyak yang gratis kan. Aku setuju kalau secara materi itu sama banget. Jadi nggak ada bedanya kalau secara materi, tapi secara pengalaman dan course yang didesain selama kurang lebih 3 bulan itu beda sih. Jadi gimana ya? Pertama kalau sistematis gitu. Betul. Kalau S2 sistematis. Bentar ya. Iseng banget dia angkat-angkat adanya. Oke, maaf iklan. Jadi ikutan aja yuk. Iya. Jadi gini, kan kalau kursus online, kalau yang aku rasakan, kita jarang kalau kita harus present tuh jarang. Paling kita ngerjain assignment, terus kita submit gitu kan, dapat feedback. Nah, kalau kita kuliah langsung, itu benar-benar, terutama kampusku ya, karena kampusku tuh salah satu alasan aku pilih adalah karena dia sangat dekat ke dunia kerja, jadi nggak terlalu teoritis, langsung ke praktek. Jadi semua ilmu yang aku dapat, biasanya aku sambungin sama data yang aku punya di kantor. Jadi case-nya nyambung gitu loh, Zah. I see. Jadi pasti aku kerjainnya sesuai, misalkan kayak ngerjain people analytics gitu ya. Ya aku pakai datanya Pertamina gitu, supaya pas balik nanti bisa langsung diimplement juga. Plus kamu dapat feedback gratis dari profesor-profesor yang terbaik gitu. Jadi menurutku kayak kapan lagi ini kayak punya konsultan gratis menurutku. Jadi kayak itu yang berbeda. Dan profesor tuh sangat-sangat open. Jadi dia juga udah bilang, lulus dari sini bukan berarti kamu selesai ya. Kamu boleh email kita kapanpun, boleh tanya apapun. Jadi kayak sekarang nih aku udah mau balik, udah dapat jabatan baru, udah dapat tugas baru. Itu aku bisa banget kayak waktu bikin konsepnya itu, aku kirim tuh ke profesorku kayak minta feedback sama mereka. Jadi hal-hal yang sifatnya networking itu sangat penting ketika kuliah menurutku. Jadi jangan sampai kita cuma sibuk sama diri sendiri. Make sure kita reach out ke profesor. Karena mereka tuh benar-benar orang yang udah kerja bertahun-tahun di bidang HR gitu. Jadi kayak itu salah satu yang menurutku itu poin plus sih gitu. Jadi network dari sisi profesor, dari even dari teman-teman kita satu angkatan juga sangat matter gitu. Nah kalau di aku nih Zak, aku kan HR. Yang seru tuh di angkatanku ini ya orang-orangnya itu adalah orang-orang HR yang kerja di US gitu. Jadi kayak ada orang-orang yang HR-nya Accenture, HR-nya IBM, HR-nya Google, HR-nya mana. Jadi menurutku koneksi itu yang nggak terbayar ketika kita ikut kursus online. Kalian susah kan untuk engage itu nggak akan engage banget gitu. Nah kalau sekarang aku ngelihatnya, kalau misalkan ya aku mau nanya tentang Google gitu ya, aku tinggal email aja karena aku kenal sama dia. Plus dia juga akan banyak cerita kan tentang itu, tentang di Google gimana, di IBM gimana. Meskipun di kelas aku terwaw gitu ya, terengang-engang gitu kayak wow hebat banget gitu. Tapi menurutku nggak apa-apa belajar, terus kenal sama mereka. Jadi itu salah satu yang nggak bisa didapat menurutku dari kursus online. Wah, ini menjawab pertanyaan banget ini. Tadi yang bertanya tadi ini nanya private jadi tidak aku sebut namanya ya. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Dia kenapa kemudian tetap perlu sekolah lagi, ada motivasi personal tapi kemudian mendapatkan hal yang tidak disangka sebelumnya gitu ya, networking yang sangat luar biasa itu tadi. Mbak Rima, sorry sebelum aku Mbak Lisa, aku nyambung dulu, ada pertanyaan juga tadi terkait dengan pilihan Mbak Rima ke Columbia University. Apa memang karena tadi itu di Columbia itu dekat banget studinya dengan dunia industri atau dunia kerja?
Iya, benar. Jadi aku sempat cerita sedikit tadi, kan kalau di kantorku ada syarat kamu harus masuk top 50 university gitu kan, sama ya, semua beasiswa pasti sama. Nah, langsung lah dari top 50 itu kan ada berbagai jenis tuh, mau yang Arbu apa THE atau yang apapun lah world class rankingnya gitu ya, kamu pakai yang mana. Itu benar-benar aku buka satu-satu site-nya, jadi kayak ada mungkin banyak banget lah, puluhan kampus, karena jurusannya harus HR. Jadi aku buka tuh satu-satu. Ada saya kalau nggak di tas bunda, maaf ya. Nggak apa-apa Mbak, ini kan bukti tadi how to manage. Mungkin Mbak Rima kalau kuliah online juga kayak gitu. Biasanya gendong anak dan sambil bobo di pangkuan kalau yang kecil. Oke, kembali yang tadi ya. Jadi ke Columbia itu intinya aku singkat cerita, aku langsung bikin ranking kalau nggak salah itu 7 besar. 2 ada di US, 2 ada di Aussie, 3 ada di UK. Kenapa 3 ada di UK? Karena sebenarnya hatinya ingin ke UK, tapi akhirnya secara point system udah paling bagus emang Columbia gitu. Jadi aku tuh Columbia, terus aku lihat NYU, aku mau ke Manchester, Edinburgh, LSE, UCIT sama Melbourne gitu, ada 7 itu. Aku buatlah jadi satu dari ranking university, kemudian dari profesor, dan yang menurutku paling meter waktu itu adalah profesor Siza. Jadi top 2 waktu itu adalah LSI, alhamdulillah dapat semua. Jadi dapat acceptance letter dari semuanya. Cuman top 2-nya adalah LSI sama Columbia. Jadi dua-dua ini sama bagus. Kalau ditanya hatiku ingin ke LSI sebenarnya, karena UK sangat indah gitu kan. Tapi kembali niatmu tuh apa sih Rim gitu kan? Niatmu tuh sekolah apa gitu. Jadi itu dilurusin dulu. Nah pas aku di riset lagi tentang profesornya, Columbia itu profesornya mostly memang dia praktisi HR, Zak. Jadi itu yang ku cari. Nah, dia VP HR di PepsiCo gitu. Di sini memang gede banget gitu kan. Atau dia VP HR dulu di Tower Watson, kemudian di McKinsey. Jadi benar-benar orang-orang yang aku ingin belajar dari dia gitu. VP Culture di IBM, di mana jadi mereka adalah praktisi yang pasti kalau ngajar itu ya real gitu. Karena mereka udah pernah ngelalui itu semua gitu. On the other side, LSI itu, on the other side LSI itu aku lihat, wah profesornya bagus-bagus banget, lulusan Harvard, Cornell, terus Columbia, pokoknya bagus-bagus lah. Cuman aku lihat mereka mostly akademisi gitu. Jadi kembali ke kebutuhan lagi. Dan aku waktu itu sempat ngobrol juga sama Pak Fatur, Zak, waktu aku minta surat dari kampus, kan dekan ya. Dia bilang, kamu mau jadi apa gitu? Kamu mau ke akademisi apa mau praktisi, kata dia. Kalau praktisi, kamu ambil US gitu. Kalau akademisi, kamu ambil UK. Nah itu menguatkan hasil risetku gitu. Memang sudah benar arahnya. Jadi nggak ada yang salah, mau pilih di mana aja. Yang penting sesuai sama kebutuhan kamu. Itu sih. Berarti ini penanda banget risetnya semendalam itu ya Mbak Rima ya, sampai ngecek ini Kaisernya itu dari mana, akademis atau kerja di mana. Jadi teman-teman preparation-nya itu bisa sampai sedetail itu gitu. Dan karena udah kerja jadi tahu ya kebutuhannya. Aku emang mau praktisi. Iya, kayak ngebukain link ini satu-satu si profesor itu lah, intinya dia udah pernah kerja di mana aja sih, kayak gitu. Jadi make sure, karena investasinya besar yang diberikan ke kita, jadi kayak nggak mau, sayang aja, cuma sekali kesempatannya. Investasinya besar. Itu milihnya ke situ, ya karena itu sih cara memilihnya waktu itu. Siap gitu, semoga tadi menjawab. Ditanya tipsnya nggak sih, kenapa, gimana caranya gitu? Tips untuk tembus kampus-kampus Ivy itu. Ini kan kampus-kampus besar. Jadi kalau nomor 1 support, aku tuh punya satu support system. Temanku ini udah duluan berangkat, dia ke Cornell waktu itu, ambil Master of Industrial Labor and Relation. Nah, dia tuh jadi go to person. Menurutku kalau cari beasiswa perlu deh ada go to person, atau pas lagi apply kampus ya. Jadi 1 orang atau 2 orang yang kita tuh bisa reach out kapanpun, bisa di WA kapanpun, nanya apapun gitu. Karena kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan di kepala. Aduh, ntar ini gimana sih? Letternya mau gimana? Statement motivation letternya mau gimana? Even ngurusin ngerubah IPK Indonesia pakai, penting untuk dipunya. Kalau bisa orang itu sedekat mungkin sama pengalaman yang mau kamu tuju gitu. Karena dia kan Ivy League juga. Jadi aku percaya banget nih sama temanku satu ini. Jadi dia karena udah melalui semua prosesnya, itu menurutku salah satu support system yang penting untuk dipunya satu. Terus yang kedua, yang aku belajar dari dia nih, Zak, mungkin juga udah banyak narasumber yang cerita ya. Jadi
statement, jadi personal statement letter tuh dia udah bilang nggak boleh nanggung. Jadi kalau bisa tuh level ceritanya tuh nggak boleh nanggung di sini, bahwa kita tuh kayak kerja di sini terus kita rencananya begini, kayak nggak cukup di situ deh, tapi harus sesuatu yang berbeda gitu. Aku waktu itu membuka dengan culture patriarki yang tadi aku sempat share gitu, bahwa sebagai perempuan, mother of two, itu boleh loh, justru menurutku yang kita lihat jadi obstacle tuh menurut mereka malah menunjukkan motivasi yang sangat tinggi gitu. Jadi mother of two, kemudian di lingkungan baik di kantor maupun di negara yang memang very patriarchal, tapi kemudian Muslim juga, kemudian banyak stigma yang bilang bahwa perempuan, apalagi Muslim gitu, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu. Justru itu yang mau dilakukan gitu. Justru aku buka statementnya dengan itu. Kerja di Indonesia, kerja di Pertamina yang highly hierarchical dan patriarchal, sedangkan aku punya visinya pengen kayak gini gitu. Jadi buat mereka tuh menurutku, mereka kan lagi suka banget tuh sama minority. Nah ini salah satu tips juga. Waktu itu US tuh lagi kenceng banget sama minority, sama women gitu. Pokoknya women empowerment. Jadi kaitkan sama negara tujuannya lagi hits apa, nah itu kamu bisa pegang apa personal statement-nya dikaitkan gitu. Jadi waktu itu aku kayak gitu sih. Dan aku ingat banget ada salah satu contoh personal statement yang menurutku wah levelnya tuh di atas banget gitu. Jadi cerita dia orang Filipina, dia itu survivor jadi nggak konsen, itu survivor ini typhoon. Jadi dia survivor, kalau di kita dia survivor, dan di situ dia melihat lingkungan dia rusak dan dia mau bangun itu. Jadi hal-hal yang menurutku justru tragedi, obstacle di hidup kita yang menurut kita tuh susah, itu bisa jadi bagus banget untuk bahan personal statement sih. Oh wow, nah ini tadi menjawab juga nih pertanyaannya Mbak Yeni ya, ternyata stigma dan sebagainya gitu. Atau tadi itu kita mungkin udah lama lulusnya dan mau belajar lagi dan lain-lain, kita cerita tantangan selama 10 tahun, 12 tahun kita kuliah lagi, itu justru bisa jadi penguat untuk kita ceritakan gitu ya. Dan apalagi itu match tuh dengan concern tempat kuliah yang kita tuju gitu. Seperti tadi kalau US gitu kan, isu-isu gender, isu-isu rasis, isu minority itu tuh sangat-sangat tinggi gitu. Nah ini menarik teman-teman, tadi kalau tipsnya Mbak Lisa tidak hanya tahu tentang beasiswanya, tapi kalau mau keluar negeri juga tahu negara tujuannya itu lagi concern isu tentang apa gitu. Itu mungkin bisa dihubungkan. Nah, saya terima kasih Mbak Rima atas cerita menariknya tuh. Mbak Vivi semoga menjawab pertanyaannya tadi. Mbak Lisa, ini aku kembali ke tadi pertanyaan tentang motivasi personal ya untuk kuliah lagi setelah 12 tahun gitu. Selain soal ilmu, selain soal karir, jika ada kesempatan, karena ya udah karirnya udah ada gitu, ilmunya juga bisa didapat dengan course dan lain-lain gitu. Apalagi nih pertanyaan yang lebih menggelitik lagi mungkin buat Mbak Lisa, kan cuma di dalam negeri gitu, misalnya seperti itu. Apa sih motivasi personal terbesar Mbak Lisa? Oke. Memang aku nih mungkin kembali lagi ke individunya masing-masing, karena memang dari dulu itu tipikalku adalah aku suka banget untuk belajar segala macam gitu, segala hal. Dulu juga begitu aku lulus, aku juga bergeraknya di HR. Dan HR yang kupilih adalah bagian training. Kenapa? Simpel sih, karena aku maunya aku di training juga gitu. Jadi aku ikut belajar sesuatu. Waktu itu sempat pilihannya antara kamu pilih rekrutmen atau training gitu ya. Terus aku pilih training. Alasan pertama karena aku tuh nggak tegaan buat nolak orang. Kalau rekrutmen kan kita harus kadang-kadang harus sering nolakin orang ya. Aku suka nggak tega gitu ngelihatnya. Itulah kenapa aku milih training. Itu salah satu alasannya juga adalah aku bisa belajar banyak hal, dan window-nya itu, jendelanya itu bisa melalui training section. Begitu pula ketika akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke PNS. PNS pun aku mencari institusi yang dimana aku juga bisa belajar lagi, belajar hal baru, belajar hal yang banyak, baik itu melalui suatu kelas ataupun melalui orang lain. Nah, terus kenapa sih harus S2 gitu? Keluarga jelas ya, karena memang mamah papah itu nggak ada yang lanjut kuliah. Jadi mama papaku kebetulan memang mereka stop di level SMA gitu. Dan mereka memang pengen banget anaknya untuk bisa lanjut kuliah. Gitu. Jadi ya jelas orang tua itu salah satu motivasi yang memang bagus banget, sama kayak Rima. Kemudian pada saat aku kerja ini aku ngerasa apa yang aku lakukan selama ini tuh lebih ke praktek gitu. Aku nggak dapet ilmu basicnya itu seperti apa, kayak gimana ya, kayak misalnya kita tuh hanya nerima hasil akhirnya, tapi kita tuh nggak tahu
awalnya itu source-nya itu kenapa sih bisa jadi kayak gitu. Nah, itu tuh didapatkan sebenarnya pada saat kita kuliah. Makanya aku tuh penasaran. Kayak misalnya aku sekarang jadi penyuluh gitu ya. Aku dikasih tahu bahwa ketika berhadapan dengan penyalahguna gitu ya, kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kan itu prakteknya ya. Kita nggak tahu basicnya atau dasarnya itu seperti apa. Nah, itulah alasannya kenapa pengen untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Nggak cukup di S1, kita harus belajar juga di S2 dan bahkan kalau bisa di S3. Karena ilmu itu berkembang. Kadang-kadang ketika kita kerja tuh kita fokusnya ke praktek ya, kita nggak mengikuti ilmu yang terbaru itu seperti apa. Ilmu ya, jadi bukan maksudnya ya memang beda sih ilmu pada saat kuliah sama pada saat kerja itu memang realitinya kadang beda. Cuma sometimes kita harus tahu core-nya itu kayak gimana, kenapa tiba-tiba bisa jadi kayak gitu. Nah, itu didapetin pada saat ketika kita kuliah lagi. Nah, nyambung kenapa nggak ngambil online course atau segala macam. Karena aku nih tipikalnya orang yang bisa belajar kalau semua panca inderaku ini berfungsi dengan baik. Nah, itu tuh nggak bisa didapat dengan online. Kayak ada yang nanggung gitu ya. Beda banget dengan tatap muka. Ketika tatap muka responnya kita bisa dapat dengan maksimal, terus habis itu ya banyak hal yang bisa kita dapat maksimal ketika kita langsung tatap muka, dan itulah kenapa akhirnya milih lagi untuk ya udahlah ya harus kuliah lagi untuk memuaskan itu gitu. Jangan sampai terus kita puas, aku ya secara aku pribadi jangan sampai puas terus habis itu nggak mau belajar lagi. Ya itu sih sebenarnya kenapa ambisi banget. Sometimes orang-orang sekelilingku tuh berkata, ya ampun kamu tuh ambisius banget gitu, pengen banget kuliah banget gitu. Iya, memang pengen banget karena banyak hal yang aku bisa pelajari ketika aku kuliah lagi, opportunity-nya juga lebih banyak, channelnya, linknya yang tadi Rima kasih tahu juga bisa lebih terbuka banget ketika kuliah lagi, dan aku nggak tahu ke depannya itu gimana. Kayak yang aku bilang di awal, aku nggak tahu apakah aku akan tetap di institusiku sekarang, bisa jadi aku akan pindah ke institusi lain yang dimana membutuhkan hal-hal yang aku bisa pelajari ketika di kuliah gitu. Aku nggak ngerti ke depannya itu bakal gimana. Iya, sama satu lagi Zak, sorry. Sama satu lagi karena memang sorry Kak, satu lagi karena memang ada kesempatan untuk ke sana gitu. Jadi ada kesempatan ya udah ambil aja. Kadang ada orang yang niat tapi kesempatannya nggak datang. Nah, iya walaupun aku harus nunggu 12 tahun, at least kesempatan itu datang dan aku ambil. Oke, ada orang yang nunggu punya niat tapi nggak ada kesempatan, atau ada kesempatan tapi nggak ada niat gitu ya. Jadi gimana ini Mbak Lisa akhirnya bisa mencocokkan niat dan kesempatan itu. Dan kadang nggak mikir, setelah kan kadang kita tuh kebanyakan mikir ya Mbak ya, gue S2 nanti bakal gini, jadi penuh ekspektasi sampai akhirnya kita justru nggak menjalani itu dengan baik gitu. Terlalu mikirin nanti gue bakalan bisa naik jabatan, gaji tambah atau apapun yang terjadi, kadang kita nggak tahu, tapi menyalurkan rasa keingintahuan tadi sama sepertinya yang kita lihat dari Mbak Rima dan Mbak Lisa, teman-teman ingin tahu gitu. Mbak Rima pengen tahu nih gimana nih kalau bisa jadi benchmarking buat konsultan yang lain dan lain-lain, itu seperti apa sih gitu yang terjadi sebenarnya di dunia HR. Dan Mbak Lisa juga begitu gitu, pengen tahu core-nya ilmunya tuh gimana sih kok bisa ketemunya ini dan sebagainya, dan jangan-jangan ada banyak hal tidak tahu, dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita studi lanjut gitu. Jadi tidak berpikir besok-besoknya, afternya, tapi rasa ingin tahunya itu yang kemudian menjadi motivasi personal yang kuat. Luar biasa banget Mbak Lisa, Mbak Rima, terima kasih sekali untuk sharingnya pada malam hari ini, luar biasa. Aku mau satu pertanyaan terakhir nih yang dari saya, karena ini kita ada 50% sendiri mahasiswa yang masih S1. Apa pesan-pesan yang Mbak Lisa dan Mbak Rima untuk teman-teman yang masih S1? Apa sih yang harus dilakukan di jenjang S1 gitu, supaya lebih ngerti lah besok mau seperti apa ketika sudah lulus S1. Mbak Rima, monggo. Oke, jadi ini pas banget. Jadi menurutku memang apapun nanti yang mau dikejar ya, mau sekolah lagi, beasiswa, ataupun mau kerja, itu kita memang harus bangun portofolio sih. Jadi nggak cukup sama cuman kuliah aja tuh nggak cukup. Mungkin kalian udah sering dengar, ayo sering-sering organisasi ya gitu. Sering nggak dengar kayak gitu. Cuman meskipun terdengar retoris, sering-sering diomongin, tapi emang itu betul gitu. Jadi sering-seringlah nggak harus organisasi, volunteer kayak Mbak Lisa. Aku juga sempat volunteer beberapa kali. Menurutku tuh matter sih. Jadi lengkapin portofolio dan resume kalian. Jadi secara akademis oke gitu. Lulus misalnya kumulat, karena nggak cuma kalian kan yang lulus kumulat, banyak yang lulus kumulat gitu, jadi harus punya poin pembeda.
misalkan tadi rajin volunteer. Kemudian kedua, nulis. Kalau memang suka nulis, mulai deh nulis gitu, masukin ke karya ilmiahnya kemana gitu. Kemudian kalau suka bicara, mulai rajin cari-cari forum buat jadi speaker gitu. Aku pernah juga nyobain dan ternyata nggak susah itu untuk masuk. Kembali yang melimit kita tuh kan sebenarnya cuma pikiran kita sendiri ya. Jadi kalau dicoba, insya Allah bisa. Kalau dicoba dan berusaha, kalaupun gagal coba lagi. Jadi menurutku kalau suka nulis-nulis, kalau suka bicara, coba jadi speaker gitu. Itu sangat melengkapi. Kemudian volunteer, ikut organisasi yang nyambung sama yang dilakukan gitu. Terus di luar itu menurutku yang volunteer ini penting karena menunjukkan bahwa kita tuh nggak cuma mikirkan diri sendiri gitu, bahwa memang kita tuh peduli sama orang, pengen give back ke orang. Jadi ingat jangan cuma kuliah aja, ambil deh sebanyak-banyaknya kesempatan yang ada. Karena dengan kalian bersiap, kita nggak pernah tahu kesempatan beasiswa ataupun sekolah lagi itu kapan datang, kita nggak pernah tahu. Tapi make sure ketika itu datang, kamu ready. Itu Zakal dari aku. Make sure ketika itu datang kamu ready. Oke, dari Mbak Lisa. Oke, tadi kalau Mbak Rima tentang S1. Sekarang kan Mbak Lisa, aku pengen yang tentang kerja Mbak Lisa. Yang sudah bekerja nih teman-teman. Apa pesannya Mbak Lisa? Oke, baik. Yang udah kerja ya. Yang udah kerja, kembali lagi, kesempatan itu tuh selalu ada gitu. Jangan khawatir bahwa kesempatan kamu tertutup. Banyak jalan untuk menuju ke sana. Kalau misalnya orang lain bisa, berarti kemungkinan besar kamu juga pasti bisa. Dan harusnya sih kalian cukup beruntung ya. Jadi aku tuh sirik banget sebenarnya sama anak-anak zaman sekarang yang mereka punya kesempatan beasiswa dan tawaran conference segala macam tuh banyak banget dibanding pada saat zamanku masih gadis dulu ya gitu ya, masih bujang dulu gitu. Jadi ayolah, maksudnya banyak banget kesempatan. Intinya kalian cari tahu dulu maunya apa, seperti apa. Kalau memang di tengah jalan terpaksa harus ganti haluan, it's okay. Itu adalah suatu proses yang memang harus kalian lewati gitu. Nikmatin aja gitu sampai kalian benar-benar mendapatkan apa yang kalian pengen. Jadi jangan khawatir, terutama yang sudah bekerja. Apalagi kalau bekerja kalian tuh punya poin plus di mana kalian sudah ada gambaran mau diimplementasikannya seperti apa sih nanti setelah kuliah nanti gitu. Jadi jangan khawatir. Pesanku adalah yakin aja. Kalau misalnya kalian sudah yakin buat goalnya seperti apa, terus tadi buat planning, biasakan buat planning. Karena memang aku tipe orang planning banget, jadi kalau bisa buatlah planning 5 tahun, buatlah target 5 tahunan lah paling nggak. Kalau misalnya targetnya nggak kecapean, kalian bisa mengevaluasi gitu. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Intinya adalah semangat, nikmatin prosesnya. Segala sesuatu pasti ada halangannya, pasti ada senang, ada sedihnya, tapi at the end ketika kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, itu semua udah nggak kerasa. Sedih-sedihnya, sebel-sebelnya itu tuh udah nggak kerasa, tapi jadi cerita kalian nanti untuk kedepannya. Siap, sedihnya udah nggak kerasa karena jadi cerita ya. Kegagalan itu akan jadi inspirasi ketika nanti ketemu keberhasilannya gitu ya Mbak Lisa dan Mbak Rima. Teman-teman bisa kita simpulkan ya dari sharingnya Mbak Lisa dan Mbak Rima tadi. Temukan motivasi personal karena itu kayaknya yang paling kuat gitu pada akhirnya untuk mendorong kita untuk bisa studi lanjut lagi gitu. Dan motivasi personal itu yang obstacle-nya, tantangannya dengan motivasi kita itu justru bisa menjadi penguat yang bisa kita ceritakan kepada pemberi beasiswa atau yang akan menerima studi lanjut kita. Kemudian yang kedua, niat baik aja nggak cukup, semangat aja nggak cukup, karena itu nggak bisa dilihat. Orang nggak bisa ngeliat niat baik. Orang bisa lihatnya dari bukti niat kita apa. Oh, preparation-nya. Maka tadi rencanakan sebaik mungkin, kemudian riset banyaknya sehingga ketika kita ditanya kenapa mau kuliah lagi, kenapa mau kuliah di sini, kenapa sudah lulus sekian tahun kok tetap mau kuliah, kita bisa menceritakannya dengan sangat baik sekali sehingga bisa diterima oleh para pemberi beasiswa atau tempat kampus yang kita tuju. Kemudian yang terakhir, pastikan melakukan yang terbaik di apa yang kita hadapi pada hari ini. Yang kuliah, lakukan yang terbaik ketika kuliah, dan yang kerja, berikan kinerja teman-teman sebaik mungkin. Tadi saya belum menyebutkan Mbak Rima ini adalah Duta BUMN, jadi sudah terbukti bagaimana kinerja baiknya Mbak Rima sehingga bisa sampai terpilih untuk lanjut S2. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, ini ada dari Mbak Rima, semangat kalau mau diskusi bisa reach out through LinkedIn ya. Ya, nah recordnya ntar dibagi nggak sih? Tidak ya, tidak ada record untuk ke sesi ini, ditunggu mungkin untuk yang berikut-berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Dina, orang nggak bisa melihat niat baik, melihat bukti usaha kita. Terima kasih teman-teman, Mbak Vivi, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi, tadi ada banyak pertanyaan tentang gimana sih setelah dapat beasiswa,
setelah lulus, tantangannya waktu kuliah dan lain-lain. Nah, nanti akan ada di season berikutnya teman-teman bulan depan apa yang terjadi setelah dapat beasiswa. Jadi pantau terus Instagram Mini Academy, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan oleh sesi-sesi kami. Saya Zaki Laili bersama tim Mini Academy, ada Mbak Dina, Mbak Elsa, dan Mbak Andin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami undur diri. Terima kasih Mbak Rima, Mbak Lisa. Kita semoga bisa ketemu besok lagi. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.